Bab 55. Apa, Xiao Luo dan Dewi Nasional Suli adalah suami istri? Tan Zisheng tercengang, dan raut wajahnya berganti-ganti antara kaget dan malu. Dia merasa malu atas tindakannya dan pilihan kata yang buruk tadi. Hah, jadi itulah bagaimana dia bisa menjadi Dewi Nasional. Ternyata yang harus dia lakukan hanyalah menggait pria kaya. Hah, dia hanya bergantung pada wajahnya yang cantik dan tidak memiliki bakat sama sekali. Bai Xia mendesis, menghina Suli dengan sarkasme yang menggigit. Dia bermaksud menyerang siapapun yang menyinggung Tan Zisheng. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, suasana di ruangan itu menjadi hening yang canggung. Bai Xia sangat menjengkelkan, dan tidak ada yang bisa mentolerir perilaku buruknya. Xiao Rui berdiri dan menatap Bai Xia. Anda, pergi sekarang, pergilah. Pekiknya sambil menunjuk pintu dengan marah. Baiklah, aku tidak ingin tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Zisheng, ayo pergi. Bai Xia berpikir dengan menunjukkan dukungannya pada Tan Zisheng, dia akan memaafkannya. Namun, saat dia hendak mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, dia mundur dengan takut-takut ketika dia melihat tatapan mematikan dari Tan Zisheng. Saat dia memelototi wanita kasar dan merasa benar sendiri ini, Tan Zisheng sedang marah. Jika Bai Xia tidak mengacaukan situasi ini, hasilnya akan sangat berbeda, bahkan mungkin sempurna. Dia benar-benar tidak menyangka ada wanita bodoh seperti itu di dunia. Dia tidak lebih dari seekor babi. Tidak, dia lebih buruk dari babi. Tan, Xiao, Nona Su, saya. Dia ingin meminta maaf, tapi dia tidak menemukan kata-kata untuk diucapkan. Pada akhirnya, dia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf kepada semua orang di kamar pribadi, sebelum dia segera meninggalkan ruangan. Zisheng, tunggu aku. Bai Xia membuntuti Tan Zisheng seperti bayangan, dan saat dia hendak mencapai pintu kamar pribadi, amarahnya menguasai dirinya. Dia marah atas perlakuan buruk Tan Zisheng dan menyalahkan Xiao Luo dan yang lainnya atas suasana hatinya yang buruk. Bagaimana kamu bisa duduk di sana menikmati makananmu? Pergilah ke neraka, kalian semua. Tiba-tiba, dia mengambil sebotol bir dari meja di dekatnya dan melampiaskan amarahnya dengan melemparkannya ke meja mereka. Entah dia bermaksud demikian, botol itu melayang menuju panci besar berisi sup di tengah meja. Zhang Dasan, Cai Ziying, dan semua orang yang duduk mengelilingi meja menjadi pucat, karena mereka tidak pernah menyangka Bai Xia akan mengambil tindakan drastis seperti itu. Botol birnya hendak menabrak panci dan memerciki sup mendidih ke seluruh tubuh semua orang. Hati-hati, Zhang Dasan meneriakkan peringatan agar semua orang merunduk. Namun sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Botol bir itu tiba-tiba berhenti pada lintasannya dan melayang sekitar 10 cm di atas panci sup. Hebatnya, benda itu tetap melayang di udara, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menangkapnya. Semua orang tercengang melebihi kata-kata. Bai Xia dan Tan Zisheng, yang belum meninggalkan ruangan, sangat terkejut hingga membeku di tempat mereka berdiri. Lihat, ayah sedang melakukan trik sulap. Luar biasa, ayah, Su Xiaobei bersorak. Seolah diberi isyarat, semua orang berbalik dan menatap Xiao Luo. Mereka menyadari telapak tangannya terentang seolah-olah dia sedang memegang botol bir, tapi dia tidak berada di dekat botol itu. Tampaknya alasan botol bir ini tetap berada di udara adalah karena Xiao Luo. Itu bukanlah trik sulap, tapi kemampuan mengendalikan sesuatu melalui udara. Astaga, ada keterampilan seperti itu di dunia ini. Zhang Dasan, Su Chanyai, dan yang lainnya yang berkumpul di ruangan itu bahkan lebih tercengang sekarang. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak menyadari bahwa peralatan makan di tangan mereka telah jatuh ke tanah. Xiao Luo dengan dingin menatap Bai Xia dan mengarahkan telapak tangannya ke arahnya. Botol bir yang melayang di udara tiba-tiba berputar dan melesat seperti sambaran petir ke arah Bai Xia. Smash, ha, plus. Botol bir itu terbang tepat ke wajah Bai Xia dan mengenai dahinya, langsung pecah dan isinya tumpah ke lantai. Bai Xia terhuyung mundur beberapa langkah dan terjatuh ke lantai. Darah mengalir deras dari dahinya ke seluruh wajahnya, dan melihat darah itu, Bai Xia panik dan langsung meratap. Xiao Luo berdiri, mendorong kursinya menjauh, dan berjalan dengan perasaan tidak menyenangkan menuju Bai Xia. Wajahnya muram karena marah, dan dia tidak bisa memaafkan Bai Xia atas tindakannya yang tidak berperasaan. Dia akan segera mengetahui bahwa tindakan berbahaya seperti itu akan mengundang tanggapan yang sangat keras. Tan, Xiao, harap tenang, aku minta maaf atas nama Bai Xia. Tan Zisheng memohon sambil bergegas kembali untuk melindungi Bai Xia. Meski berniat membatalkan pertunangannya, dia merasa sulit untuk berdiri di samping dan menyaksikan Bai Xia dipukuli. Zisheng, Bai Xia bersembunyi di belakang Tan Zisheng dan memegangi lengan bajunya dengan rasa takut. Aura pembunuh yang memenuhi ruangan membuatnya merasakan ketakutan yang nyata untuk pertama kali dalam hidupnya. Dasar bodoh, cepat minta maaf pada Tuan Xiao. Tan Zisheng berbalik dan meraung cemas. Aku minta maaf. Bai Xia tidak lagi berani menunjukkan kesombongannya. Dia terisak dan meminta maaf sebesar-besarnya. Apa yang dia lihat pada diri Xiao Luo sekarang membuatnya takut, karena dia tampak seperti monster yang akan membunuhnya. Mata iblisnya tampak aneh dan menyeramkan. Persetan dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Xiao Luo merengut. Xiao Luo memiliki temperamen yang buruk. Jika bukan karena Su Xiaobei, Su Li, dan saudara perempuannya Xiao Rui ada di sana, Bai Xia tidak akan bisa pergi begitu saja. Terima kasih, Tuan Xiao. Tan Zisheng merasa lega. Rasanya seperti Xiao Luo telah memberinya amnesti. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Xiao Luo sebelum menarik Bai Xia pergi dan meninggalkan ruangan. Kejadian tersebut merusak suasana ceria pertemuan tersebut. Xiao Luo sangat marah hingga dia hampir mencekik Bai Xia. Namun, sebagai tuan rumah, ia kembali menenangkan diri. Dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya sambil tersenyum, dan tatapan mematikan yang dia kenakan menghilang begitu saja. Ayah, bantu aku menyeka mulutku. Su Xiaobei berkata dengan suara anak kecilnya yang lucu sambil cemberut dan mengangkat kepalanya ke arah Xiao Luo, menunjukkan bekas sup di sekitar mulutnya. Xiao Luo terkekeh dan berkata, baiklah, ayah akan menghapusnya untukmu. Dia mengambil selembar tisu dan dengan lembut menyekan noda dari mulut Su Xiaobei. Ketika Xiao Luo mengangkat kepalanya, dia menyadari semua orang sedang menatapnya. Apakah kamu tidak menikmati makananmu? Mengapa kamu menatapku? Dia bertanya. Saudaraku, teknik bela diri apa yang baru saja kamu gunakan? Apakah Anda bisa mengajari saya? Apakah kamu dilatih oleh ahli seni bela diri misterius? Xiao Rui bertanya ketika matanya bersinar karena takjub. Dia cukup tertarik dengan keterampilan misterius semacam ini. Tang Ren menganggukkan kepalanya berulang kali, sangat terpesona dan setuju dengan istrinya, Rui. Di mana saja kamu menyembunyikannya selama ini? Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya seni bela diri seperti itu ada di dunia ini. Xiao tua, kamu harus mengajariku, kata Zhang Dasan. Cai Ziying, yang berdiri di sisi ruangan, tidak mengatakan apapun.
Dia hanya menatap Xiao Luo dengan mata terbuka lebar. Su Chanye, sebaliknya, melompat dari tempat duduknya dan berlari ke arah Xiao Luo. Kakak ipar, saya juga ingin mempelajari seni bela diri yang gila dan eksplosif ini. Jika aku bisa mempelajarinya, aku akan bisa menjemput gadis dengan mudah. Tolong, aku kakak iparmu, jadi kamu harus mengajariku ini. Di depan Xiao Luo, dia tidak berani menyebut dirinya sebagai tuan muda, dan selain itu, dia ingin meminta bantuan pada Xiao Luo. Li, apa yang kubilang padamu sebelumnya? Orang ini penuh dengan bakat terpendam, kata Shen Qingyan. Su Li memandang Xiao Luo tanpa mengedipkan mata indahnya. Memang benar, pria ini misterius. Ayah, aku juga ingin mempelajari trik sulap ini. Su Xiaobei menangis, bergabung dalam bagian refrain dengan wajah kecilnya yang dipenuhi kegembiraan. Xiao Luo merasakan sakit kepala. Dia baru saja melepaskan sedikit kekuatan batinnya, tapi itu tampak misterius bagi yang lain. Tanpa ragu, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan dirinya sendiri kali ini. Langit malam tampak seperti selubung hitam besar yang turun dan menyelimuti seluruh kota. Namun kegelapan dapat diatasi dengan banyaknya lampu acak dan berwarna-warni yang memberikan penghuninya penerangan kehidupan malam kota yang familiar. Tan Zisheng dan Bai Xia keluar dari hotel dan masih dalam keadaan sangat terkejut. Apa yang mereka lihat di ruang pribadi menantang pemahaman mereka tentang hukum alam. Bagaimana sebotol bir bisa melayang di udara? Kekuatan atau energi apa yang diterapkan Xiao Luo? Zisheng, menurutmu Tuan Xiao, apakah dia monster? Bai Xia bergumam sambil duduk di kursi penumpang masih belum mampu menahan emosi di hatinya. Tan Zisheng masih linglung saat dia mengemudikan mobilnya dan tidak membalasnya. Faktanya adalah, dia sama-sama terkejut dan menanyakan hal yang sama. Seekor monster, dia memang terlihat seperti itu. Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Zisheng, kamu bercanda tentang memutuskan pertunangan denganku, bukan? Saya tahu itu hanya lelucon. Kamu masih mencintaiku, atau kamu tidak akan melindungiku dari monster itu? Zisheng, haruskah kami memberitahu ayahmu bahwa Tuan Xiao adalah monster? Bai Xia tidak berhenti mengoceh sejak dia masuk ke dalam mobil. Setelah sedikit tenang, dia berulang kali mengangkat topik pertunangan mereka. Tan Zisheng mendapati rengekannya semakin tak tertahankan, dan dia tidak tahan lagi. Dia berbalik dan menatap Bai Xia. Bisakah kamu diam dan biarkan aku mendapatkan kedamaian? Dia meraung. Tepat setelah dia berbicara, mobil tiba-tiba tersentak hingga berhenti dengan suara keras. CRASH. Mereka tidak melihat apapun kecuali retakan seperti jaring yang tersebar di seluruh kaca depan. Pada saat yang sama, kantung udara di konsol otomatis terbuka, mencegah Tan Zisheng dan Bai Xia membenturkan kepala mereka ke bagian depan mobil. Syukurlah, Tan Zisheng tidak mengemudi dengan cepat, hanya melaju dengan kecepatan sekitar 40 mil per jam. Airbag tersebut tentu saja membuat mereka berdua tidak mengalami cedera parah, meski membuat mereka sedikit linglung namun tetap sadar dan bisa beraktivitas. Apa yang sedang terjadi? Mobil itu melaju dengan kecepatan tetap di sepanjang jalan dan dia tidak melihat ada penghalang di jalan. Apa yang terjadi? Tiang lampu jalan. Tan Zisheng agak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan turun dari mobil. Bai Xia juga mendorong pintunya hingga terbuka, tetapi mengalami kesulitan untuk masuk melalui pintu mobil. Dan ketika mereka melihat ke depan mobil, mereka sangat terkejut. Pupil mata mereka membesar, dan rahang mereka ternganga. Dengan darah terkuras dari wajah mereka, mereka tidak merasakan apapun selain ketakutan dan keputusasaan yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Kulit mereka merinding, dan tulang punggung mereka menggigil. Sambil gemetar, mereka langsung berkeringat dingin. Berdiri tepat di depan mobil adalah seorang pria dengan tinggi setidaknya 1,8 meter, menjulang di atas mereka seperti pohon pinus yang tinggi. Mobil itu menabraknya, tetapi dia tidak terlempar ke belakang atau bahkan terluka. Sebaliknya, kap mobilnya ambruk dan melilit sosok yang tak bergerak itu. Seolah-olah dia ditanam di tanah seperti tiang listrik, dan itulah kerusakan yang dialami mobilnya ketika menabraknya. Pria jangkung itu mengenakan jubah putih dan mengenakan liontin giok di lehernya. Telinganya pucat, hampir putih dengan sedikit warna merah di dalamnya. Bentuk telinganya unik, karena bagian depan dan belakang telinganya sama, dengan tonjolan yang terlihat seperti karya seni ukiran. Kulitnya tampak putih dengan ciri-ciri halus, dan dia mengikat rambut hitam panjangnya dengan jambul yang ditusuk dengan jepit rambut bambu. Dia sedikit berbau mus, dan yang luar biasa, pupil matanya berwarna ungu. Dia memancarkan aura yang hanya bisa digambarkan sebagai energi abadi, dan cara dia menunduk memberi kesan kepada orang lain bahwa bentuk kehidupan di dunia ini tidak layak untuk dipertimbangkan. Ada pria jangkung lain di sampingnya, juga berpakaian putih, dan matanya juga ungu. Namun, pria ini lebih kurus, dan meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan pria pertama, dia tetap terlihat tampan dan keren. Mereka berdua memiliki penampilan yang bagus, terutama pria pertama yang berdiri tegak di atas mereka. Dia tidak hanya terlihat seperti makhluk abadi, tetapi penampilannya juga bisa digambarkan sebagai cantik. Siapa kamu? Tan Zisheng tidak bisa berhenti gemetar, karena kedua pria ini memancarkan kehadiran yang mendominasi dan sikap seperti Tuhan yang membuat orang ingin bersujud di hadapan mereka dalam beribadah. Tinggi badan mereka yang menjulang tinggi berkontribusi besar terhadap persepsi itu, dan Tan Zisheng hanya bisa gemetar ketakutan saat dia menatap kedua raksasa ini. Kedua pria jangkung itu bersikap seolah-olah mereka tidak mendengar pertanyaannya. Pria kurus itu berkata kepada pria berpakaian putih yang tampak cantik, yang mulia, mengapa dunia ini dipenuhi dengan bongkahan logam yang dapat berlari? Menurutku mereka sangat menjengkelkan. Menurutku mereka juga menjengkelkan. Pria berkulit putih itu berbicara dengan dingin. Segera setelah dia selesai berbicara, medan energi tak kasat mata meledak dari tubuhnya yang tidak bergerak dan melemparkan mobil Tan Zisheng dengan keras ke udara seolah-olah ada pukulan keras yang menimpanya. Pria jangkung berbaju putih itu tiba-tiba menghunuskan pedang panjang di pinggangnya dan dengan santai menebasnya. Slash, sebuah pisau tak kasat mata membelah mobil baja itu menjadi dua seperti potongan daging sapi. Tepi potongannya bersih seperti laser kuat yang membakarnya. Kedua bagian mobil itu jatuh ke tanah dalam benturan keras, seperti dua tumpukan potongan logam. Terkesiap, Tan Zisheng menghirup udara saat dia jatuh ke tanah dan tampak kaget. Ah, Bai Xia berteriak histeris seperti kebanyakan gadis, dan dia membeku ketakutan. Itu sangat menakutkan, dan dia belum pernah melihat pemandangan yang luar biasa dan mengejutkan seperti ini. Pria kurus itu tiba-tiba muncul di depan Bai Xia, hampir seperti dia berteleportasi ke sana. Dia mengangkat dagu Bai Xia dengan sarung pedangnya dan mengamatinya sebentar. Inikah wanita dari dunia ini? Dia sama sekali tidak menarik, dan bukan tandingan wanita klan cahaya kita. Dia menarik sarungnya dan berbalik dengan ekspresi sangat meremehkan. Dunia ini adalah tempat yang kotor. Energi spiritualnya tipis, dan udara serta lingkungannya lebih buruk daripada tempat pengolahan kotoran kita.
Sungguh keajaiban bahwa begitu banyak orang bisa hidup di dunia ini. Kemudian beralih ke Tan Zisheng, yang tergeletak di tanah karena ketakutan, dia terus mencaci maki manusia. Konstitusi rendah, kemampuan tempur rendah, dan kulit sakit-sakitan. Inilah yang diharapkan dari mereka yang tinggal di lingkungan kotor ini. Dia berbalik dan menatap pria berkulit putih yang tampak cantik. Yang mulia, bukankah Anda mengatakan bahwa ada penjaga, yang telah membuat perjanjian dengan wilayah rahasia kami, dan bahwa kami tidak boleh melanggar batas dunia mereka? Di mana mereka? Saya tidak sabar untuk melawan mereka. Saya ingin melihat apakah kekuatan bertarung mereka sekuat yang dikabarkan. Tapi, melihat betapa kotornya dunia ini, rumor itu sulit dipercaya. Ayo pergi. Pria berpenampilan cantik itu hanya memberinya jawaban tiba-tiba dan berbalik untuk pergi. Pria kurus itu mempercepat langkahnya untuk mengejar ketinggalan. Dia dengan santai memegang kedua tangannya di belakang kepalanya sambil menatap ke atas dan berjalan dengan arogan seolah dia tidak peduli dengan dunia. Tan Zisheng dan Bai Xia masih dalam keadaan pingsan ketika mereka melongo ke belakang kedua lelaki yang berangkat itu, dan kemudian mereka berbalik untuk menatap mobil itu, yang sekarang menjadi dua tumpukan sampah. Karena ketakutan, mereka bergidik tak terkendali. Siapakah kedua orang itu? Apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia mereka? Dari mana datangnya kedua makhluk menakutkan ini? Tan Zisheng dan Bai Xia kehilangan kata-kata, jantung mereka berdebar kencang, dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka sangat takut hingga lupa mengeluarkan ponsel untuk menelepon polisi. Saat itu sudah larut malam, dan Xiao Luo serta Suli sedang berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai di taman lahan basah. Saat itu sudah sekitar jam 11 malam, dan hanya merekalah satu-satunya orang di taman yang luas ini. Zhang Dasan dan yang lainnya telah memutuskan sebelumnya bahwa sudah waktunya untuk pulang setelah bersenang-senang selama jamuan makan. Su Xiaobei tertidur, jadi Su Chanye membawanya pulang. Apakah ada masalah? Mengapa kamu memutuskan untuk datang ke sini? Suli mengenakan setelan krem berpotongan bagus, yang tidak diragukan lagi bermerek. Garis-garis halusnya dengan sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang mempesona dan melengkapi wajah cantiknya yang menyendiri. Dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang sangat cantik. Haruskah kita punya alasan? Tidak bisakah kita jalan-jalan saja? Xiao Luo berkata sambil tersenyum sambil mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Wajah Suli memerah, tapi dia tidak melepaskannya dan membiarkan Xiao Luo memegang tangannya. Xiao Luo melirik ke sungai dan menghela nafas. Saat saya masih kuliah, saya sering datang ke sini untuk jogging pada malam hari seperti ini, ujarnya. Kenapa kamu lari selarut itu? Suli bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya suka jogging di sini saat sepi. Itu membuatku tenang dan membuatku memikirkan banyak hal, kata Xiao Luo. Suli tidak mengatakan apapun tetapi hanya menatapnya dengan mata memujanya sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Xiao Luo menggenggam tangannya saat mereka berjalan di sepanjang jalan yang dipenuhi suara kicau jangkrik. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya akan menikah dengan seorang superstar, dan siapa sangka bahwa saya akan mampu mencapai kesuksesan dalam semua hal yang telah saya rencanakan. Sejujurnya, kecelakaan mobil yang hampir fatal di Jiangcheng adalah titik balik dalam hidup saya. Setelah hampir mati, saya merasa seperti terlahir kembali. Aneh, sejak hari itu, entah bagaimana aku menjadi tidak takut. Apa yang dikatakan Xiao Luo ada benarnya. Meskipun sistem ini telah memberinya kejayaan yang tak tertandingi dan pencapaian yang luar biasa, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa temperamennya telah mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan setelah pengalaman mendekati kematiannya. Bahkan hal-hal yang dia katakan di Jiangcheng kepada mantan pacarnya, Zhao Mengqi, bukan karena kemarahan. Dia tiba-tiba menyadari kebenarannya, dan seolah-olah jiwanya telah mengalami kebangkitan, tetapi untuk sementara, dia tidak bisa menjelaskannya sedikitpun. Kamu mengalami kecelakaan mobil, Suli bertanya dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Luo telah mengalami kejadian yang begitu mengerikan. Ya saya lakukan. Xiao Luo menghela nafas dan tersenyum pahit mengingatnya. Ungkapan, seseorang berhak mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana besar, adalah gambaran yang sempurna. Kecelakaan mobil itu sepertinya sudah ditakdirkan. Suasana hati saya sedang tidak stabil, kondisi jalan pedesaan buruk, dan saya mengemudi dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Saat itu juga hujan deras, dan meskipun hampir tidak ada mobil di jalan, ketiga faktor ini cukup untuk menyebabkan kecelakaan. Suli menatapnya dengan penuh simpati sambil mengerucutkan bibirnya. Saya tidak percaya kami memiliki pengalaman serupa, katanya. Xiao Luo tampak terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu juga terlibat dalam kecelakaan mobil? Dia bertanya. Suli mengangguk sedikit dan berkata, ayahku meninggal karena kecelakaan mobil itu. Mobil itu tergelincir dari tebing dan hancur berkeping-keping. Bagaimana kamu membuatnya hidup? Xiao Luo bertanya. Suli menggelengkan kepalanya, saya juga tidak terlalu yakin. Saya masih sangat muda saat itu, dan saya hanya ingat merangkak keluar dari bangkai kapal. Namun ayah saya terluka parah dan dia terjebak di kursi pengemudi. Saya menangis tak berdaya di sampingnya, dan tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saat Suli menceritakan kecelakaan mobil yang tragis itu, air mata mengalir di matanya. Itu adalah kenangan yang sangat traumatis. Maaf, aku membuatmu mengingat kejadian yang menyedihkan, kata Xiao Luo. Suli perlahan menarik tangannya dari tangan Xiao Luo dan berbalik menghadap sungai. Sudah lebih dari 1 dekade berlalu, dan saya sudah move on dari pengalaman traumatis itu. Jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Dia berdiri tepat di bawah lampu jalan, dan cahaya menyinari wajahnya, menyinari dirinya dengan cahaya perak. Permukaan kulitnya berkilau, memperlihatkan kecantikan dan keanggunannya yang luar biasa. Bahkan dari belakang, kecantikannya yang mempesona sudah lebih dari cukup untuk memenuhi pikiran seseorang dengan fantasi yang tak ada habisnya. Xiao Luo berjalan dan memeluknya dari belakang. Dia menghirup aroma harum istrinya dan berkata, istriku, bukankah pemandangan di sini indah? Ya, itu cukup indah. Suli menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Ia bisa merasakan sejuknya angin sungai dan rasa rindu yang terbentuk di hatinya. Dia tidak pernah menyangka suaminya akan menjadi orang seperti Xiao Luo. Mengingat kejadian saat pertama kali mereka berkumpul, apa yang tadinya tampak salah kini tampak seperti sebuah berkah. Anda dapat keluar dari industri hiburan jika Anda mau. Aku akan menjagamu dan Xiao Bei. Aku tidak ingin lagi melihatmu beradegan dengan aktor pria lain di televisi, Xiao Luo berbisik lembut ke telinganya. Terserah apa kata Anda. Suli menganggukkan kepalanya, menegaskan kembali kata-katanya. Pertama-tama, dia tidak pernah berniat untuk menjadi seorang selebriti. Tujuan awalnya adalah menjadi guru musik dan tari, namun menghadapi tekanan yang sangat besar, rencananya berubah drastis. Xiao Luo tersenyum, dan tanpa berkata apa-apa, dia mendekati Suli dan memeluknya erat. Suli juga tidak mengatakan apapun. Mereka berdua diam-diam menatap ke sungai yang mengalir, menikmati semilir angin di tepi sungai saat jiwa mereka menyatu menjadi satu.
Sangat romantis, tapi sayang sekali aku harus memutuskan pelukan mesramu. Suara mengejek tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xiao Luo tertegun dan langsung berbalik. Siapa itu? Suaranya dekat, tapi dia tidak bisa menentukan lokasi pasti orang tersebut. Namun yang meresahkannya adalah kenyataan bahwa seseorang bisa begitu dekat dengannya tanpa dia sadari. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Sesosok aneh melompat dari lampu jalan di atas mereka dan mendarat tepat di belakang Xiao Luo tanpa mengeluarkan suara. Dia seperti hantu yang tidak berbobot. Xiao Luo ingin menjauh, tapi sosok tak menyenangkan ini bergerak secepat kilat. Dalam sepersekian detik, dia sudah berada di belakang Xiao Luo dan menusukkan jarinya ke titik akupuntur Xiao Luo. Xiao Luo ketakutan dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Siapa sebenarnya orang aneh ini? Pikiran terlintas di benak Xiao Luo dan dia yakin bahwa dengan keahliannya, dia bisa menaklukkan seluruh dunia ini. Dia tidak pernah membayangkan lawan seperti itu akan tiba-tiba muncul malam ini, dan dia telah ditundukkan bahkan tanpa sempat melihat penyiksanya. Xiao Luo, Su Li kaget dan berusaha membantu Xiao Luo. Namun dihentikan oleh orang itu dengan senyuman sinis, "Yang mulia, saya akhirnya menemukan Anda." Su Li akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat orang asing itu, dia memiliki kulit yang cerah dan fitur wajah yang halus. Dia memiliki sepasang mata ungu yang menembus, dan dia memancarkan aura kekuatan yang sangat besar. Wajah Su Li menjadi pucat, dan dia sulit percaya bahwa pria seperti itu ada di dunia ini. Sebelum Su Li sadar kembali, dia mendeteksi Muski di udara, dan seorang pria berjubah putih perlahan turun dari langit. Lengannya terangkat, dan aura kuat terpancar darinya, membuatnya tampak seperti dewa. Dia tidak berbicara atau tertawa saat dia menatap Xiao Luo. Dia tampak sangat menarik dengan wajah tanpa celah yang tampak diukir dari marmer halus. Dia tampak menyendiri dan sombong, jelasnya, seorang pria yang bukan berasal dari dunia ini. "Kalian, siapa kalian?" Su Li tergagap. "Yang mulia, kami adalah anggota klan Anda, dan orang ini adalah Raja Pedang kami, Ming." Pria kurus itu memperkenalkan tuannya kepada Su Li. "Yang mulia, anggota klan." Su Li tidak mengerti sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia mengumpulkan pikirannya, dan memperingatkan, taman ini berada di bawah pengawasan kamera, dan semua tindakan Anda dicatat dalam sistem jaring langit polisi. Aku tidak tahu siapa kalian, tetapi jika kalian tidak ingin menjadi buronan, lebih baik kalian cepat pergi. Pengawasan, dicari oleh polisi. Pria kurus itu mengusap hidungnya dengan ibu jarinya dengan nada menghina dan berkata, "Yang mulia, Anda sudah berasimilasi ke dalam tubuh manusia biasa, oleh karena itu, persepsi Anda adalah persepsi manusia biasa. Tapi mau bagaimana lagi, kenangan Anda telah disegel di kuil ilahi, tetapi setelah segelnya dibuka, Anda akan mengingat segala sesuatu tentang klan cahaya. Sekarang, silakan ikuti kami kembali, Yang mulia." "Enyah, aku tidak pergi kemana-mana," Su Li berteriak dengan dingin. Pria kurus itu terkejut, tapi dia tersenyum dan berkata, "Yang mulia, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda. Tapi begitu ingatanmu kembali, aku yakin kamu tidak akan menyalahkanku." Saat itu, dia mengulurkan tangannya dan mengetukkan jarinya di antara alis Su Li. Dia tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa bergerak, sama seperti Xiao Luo. Curisa terkekeh sambil mengangkat Su Li dan melemparkannya ke bahunya. Dia menoleh ke pria berpakaian putih, Ming, dan berkata, "Yang mulia, apakah menurut Anda tidak pantas bagi kami untuk membawa Yang mulia kembali seperti ini?" Ming meliriknya dan berkata, "Saya tidak tahu." Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Curisa tersenyum dan mengikuti. Sementara itu, kedua pria jangkung itu bahkan tidak melihat ke arah Xiao Luo. Seolah-olah dia tidak terlihat oleh mereka, dan mereka mengabaikannya begitu saja. "Turunkan dia sekarang." Raungan haus darah tiba-tiba keluar dari tenggorokan Xiao Luo. Dia melepaskan titik akupunturnya dan berlari menuju Curisa seperti binatang buas. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras saat dia menyalurkan energi destruktifnya kepada mereka dan menghancurkan bagian belakang kepala Curisa. Melihat wanitanya sendiri dibawa ke bahu orang lain, Xiao Luo menjadi marah dan menyerang dengan sekuat tenaga. Sus, ha, plus. Kekuatan yang dihasilkan tinju Xiao Luo bersiul seperti angin dari badai yang menderu. Saat tinjunya melayang di udara, ruang akan sedikit terdistorsi, tampak seperti riak di permukaan air yang tenang ketika sebuah batu dijatuhkan. Tapi telapak tangan Curisa dengan mudah menangkis pukulan kuat Xiao Luo. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, kekuatan tumbukan meledak seperti angin kencang sebelum menghilang dengan cepat. Kemudahan pria kurus itu menahan pukulan itu membuat Xiao Luo tercengang. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini dan dia bahkan bisa menghancurkan mobil lapis baja. Siapakah orang ini, dan mengapa dia begitu kuat? Saya tidak menyangka petarung berkemampuan seperti itu akan ada di tempat kotor ini. Betapa menakjubkan, dia bahkan berhasil menembus segelku sendirian. Curisa berkata pada Ming dengan heran, lalu menatap Xiao Luo sambil bercanda. "Hei, manusia, siapa namamu?" Kelopak mata Xiao Luo bergerak-gerak karena dia merasa orang aneh ini hanya mempermainkannya. Penghinaan itu tak tertahankan, dan Xiao Luo tidak bisa menahan amarahnya. "Persetan denganmu." Xiao Luo mengutuk pria kurus itu dan saat semangat juangnya melonjak, dia melepaskan tendangan ke pinggang Curisa. Xiao Luo menyapukan kaki kirinya ke tubuh Curisa dengan kekuatan yang luar biasa, mengirimkan aliran energi internal yang kuat ke pria itu. Curisa mengangkat kaki kanannya untuk melindungi sayapnya, dan ketika kekuatan menyerang, kekuatan itu menghilang dan menyebar ke segala arah. Seketika, Xiao Luo merasa seluruh kakinya mati rasa. Dia kehilangan kendali dan merasa lumpuh sebelum kehilangan kesadaran sesaat. "Kekuatanmu sangat lemah dan kamu tidak memiliki kecepatan. Bagaimana kamu bisa berharap untuk menyakiti orang sepertiku?" Curisa tertawa mengejek. Mata ungunya tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya dingin, dan dengan kaki kanannya, dia menendang dada Xiao Luo dengan kecepatan kilat. POW, tendangan itu menghantam Xiao Luo dengan bunyi gedebuk dan dia merasakan organ dalamnya berputar hebat. Pukulan itu membuat tubuhnya terlempar ke belakang seperti bola meriam. Retakan, retakan, retakan. Xiao Luo menabrak batang 3 pohon besar, baru-baru ini dipindahkan ke taman lahan basah ini, dan terjatuh di tanah cukup jauh sebelum dia berhenti. Saat Xiao Luo bangkit dalam posisi berlutut, tetapi dia menerima pukulan keras dan merasakan efeknya saat rasa sakit melonjak di tubuhnya. Puff, Xiao Luo memuntahkan darah kental dari mulutnya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. "Jadi, kamu baik-baik saja, manusia." Curisa perlahan menarik kembali kakinya dan dengan acuh tak acuh memanggil Xiao Luo, yang berjarak sekitar 50 meter. Xiao Luo, Su Li menangis, dan matanya terbuka lebar. Pengalaman malam ini di luar pemahamannya. Siapakah dua orang bermata ungu ini? Apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini?
Klan cahaya, dari mana asal klan cahaya? Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Namun, dia lebih mengkhawatirkan kondisi Xiao Luo. Meskipun dia tahu dia adalah petarung yang luar biasa, tidak mungkin tendangan mengerikan seperti itu tidak akan melukainya. Xiao Luo berjuang untuk berdiri sambil menatap tajam ke arah Curisa. Bekas darah di sudut mulut Xiao Luo membuatnya cemberut jahat yang tak terlukiskan. Yi Jingjing beroperasi sendiri untuk merawat energi internalnya dan menyembuhkan luka fisiknya. Dia sangat tangguh. Dia masih bisa bergerak bahkan setelah dipukuli. Curisa mengangkat alisnya karena terkejut dan menunjukkan ketertarikan lebih. Dia menoleh ke arah Ming dan berkata, "Yang mulia, tolong bantu saya menjaga Yang mulia. Aku akan bermain dengannya sebentar." Ming tidak berkata apa-apa. Dengan lambaian ringan tangannya, Su Li, yang masih berada di bahu Curisa, ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan mendapati dirinya melayang ke arahnya. Sebelum Su Li menyadarinya, dia sudah berdiri di depannya. Ming mengangguk kaku untuk mengungkapkan rasa hormat dan kesetiaannya. "Yang mulia, senang sekali menjadi ajudan Anda. Kamu mendukungku apapun yang aku lakukan." Haha, kata Curisa dan tertawa parau. "Aku akan memberimu setengah waktu dupa." Ming berkata datar. Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, juga, berhati-hatilah saat menyerang. Curisa mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir. Saya tidak akan serius. Aku hanya bermain-main dengannya." Dia meregangkan lehernya dari kiri ke kanan, lalu maju 4 hingga 5 langkah. Mata ungunya menatap Xiao Luo tanpa ekspresi. "Manusia, apakah kamu tidak akan memberitahuku namamu?" "Nama keluargaku Ni, dan Ba adalah nama asliku." Xiao Luo menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia berjalan menuju Curisa. "Ni Ba." Curisa mengerutkan kening karena dia belum pernah mendengar nama aneh seperti itu sebelumnya. Kemudian dia menyadari bahwa Ni Ba berarti ayahmu, dan Curisa tersinggung oleh hinaan tersebut. "Tahukah kamu konsekuensi mengolok-olokku, manusia?" Dia berkata. "Apa konsekuensinya?" Xiao Luo mengejek sambil tersenyum. Curisa melihat tatapan menggoda di mata Xiao Luo dan mendengus. "Kamu akan segera mengetahuinya." Dia meraung. Dia melepaskan pedang panjangnya dari pinggangnya dan menyandarkannya pada pohon dengan ujungnya di jalan semen. Ujung pedang yang terselubung itu tenggelam sekitar 5 cm ke trotoar. "Kamu tidak berniat menggunakan pedangmu." Mata Xiao Luo melotot karena marah. Dia tidak peduli siapa pihak lainnya. Jika mereka berani menindas wanitanya, mereka harus menghadapi amarahnya. Ketika Curisa mendengar ini, dia menganggapnya lucu dan terkekeh. "Seorang manusia biasa sepertimu bertanya padaku apakah aku menggunakan pedangku untuk melawanmu. Apakah Anda melihat diri Anda sebagai kentang besar yang harus saya potong? Kamu akan membayar karena meremehkan musuhmu." Xiao Luo meraung. Seperti binatang buas dan buas yang dirasuki roh jahat, dia bergegas menuju Curisa dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah di bawahnya bergemuruh, dan debu berterbangan di belakangnya. Setelah berlari sejauh 4 meter, dia melompat seperti seekor citah yang menyerang mangsanya saat dia melayang dengan ganas di udara untuk memberikan serangan lutut ke kepala Curisa. "Manusia, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri." Curisa meraung dan menyilangkan tangan di atas kepalanya untuk mengantisipasi serangan datang Xiao Luo. POW, kekuatan lutut Xiao Luo yang menghantam lengannya seperti tsunami yang mengamuk. Tanah di bawah Curisa runtuh dalam radius 5 meter. Melihat ke bawah tepat di atasnya, itu menyerupai wajan besar. Energi yang dikeluarkan oleh Xiao Luo menimbulkan badai debu yang dahsyat dan menyebabkan tanah berguncang. "Apakah hanya itu yang mampu kamu lakukan?" Curisa menjawab sambil mengangkat kepalanya dan melontarkan senyuman sinis pada Xiao Luo. Namun di dalam hati, dia agak terkejut dengan kekuatan itu. Di negeri kotor dengan roh lemah ini, selain para penjaga, Curisa tidak menyangka akan menemukan seseorang sekuat dia. Meskipun Xiao Luo tidak sekuat itu, tidak bijaksana untuk meremehkan pria itu, karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan cedera parah. Wajah Xiao Luo sekarang terlihat garang, dan dengan geraman marah, dia meningkatkan kekuatan di tubuhnya sekali lagi. KABOOM. Separuh tubuh Curisa tenggelam ke dalam tanah dan area di sekitarnya semakin runtuh, membentuk lubang besar yang lebarnya 2 kali lipat. Titik terdalam di tengah lubang sekarang memiliki kedalaman sekitar 1 meter. "Luo, kamu bisa." Su Li tercengang dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tahu bahwa Xiao Luo sangat kuat, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Trotoar itu dibangun di atas tanah kokoh dan terbuat dari beton keras, namun Xiao Luo menghancurkannya hanya dengan 1 pukulan. Dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar itu? Dia segera menyadari bahwa dia berdiri tepat di tepi tanah yang runtuh, namun dia tidak terjatuh. Dia kemudian menyadari sekarang bahwa selubung cahaya perak menyelimuti dirinya. Dia menoleh dan menatap pria berjubah putih, Ming, dan segera mengetahui bahwa medan gaya yang menahannya berasal dari pria ini. "Kamu membuatku marah." Senyuman di wajah Curisa menghilang, dan kabut aneh terbentuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti ledakan, dan sejumlah besar energi meletus dari tubuh Curisa, mengirimkan gelombang dahsyat dengan kekuatan bola meriam. Mata Xiao Luo menyipit saat kekuatan itu menghantamnya, dan itu melemparkannya ke belakang cukup jauh. Dia memuntahkan darah segar yang kental saat dia berlayar melintasi tanah tanpa kendali atas tubuhnya. "Manusia lemah." Curisa meraung penuh kemenangan saat dia keluar dari lubang dan berlari menuju Xiao Luo seperti banteng yang menyerang. Hamif, HIYAH. Xiao Luo tidak seimbang, tetapi sambil mengaum, dia memutar tubuhnya dan mengubah pusat gravitasinya. Secara bersamaan, dia mengayunkan kakinya dengan kecepatan kilat dan berusaha mencegat musuh yang mendekat. Namun tendangannya meleset, karena tubuh Curisa menghilang seketika, dan Xiao Luo tiba-tiba kehilangan jejaknya. Tanpa peringatan, Curisa menerkam Xiao Luo dari atas. Dia telah meringkuk dan saat dia berada dalam jangkauan, dia menjulurkan tubuhnya seperti pegas. Teknik yang dia gunakan unik dan eksekusinya brutal. Xiao Luo berada di udara ketika Curisa menyerang dan menghantam tanah. Bam! Xiao Luo menghantam tanah seperti meteorit dan lubang besar lainnya dilubangi ke taman lahan basah sekali lagi. Diameter lubang kali ini sekitar 20 meter, dan segala sesuatu mulai dari pepohonan, halaman rumput, dan lampu jalan hancur lebur. Debu berterbangan di udara, menutupi seluruh area, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Curisa mendarat dengan pasti di tepi lubang dan melihat ke dalam dengan sepasang mata ungunya. Xiao Luo, mata Su Li memerah saat air mata terbentuk. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dan rasa tidak berdaya menyebabkan dia kehilangan kendali atas emosinya. Setelah debunya hilang, dia melihat Xiao Luo, dan kemeja di punggungnya terkoyak. Dia berlutut di tengah lubang dengan darah menetes dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya dilapisi lapisan tanah yang tebal. Curisa menggaruk bagian belakang kepalanya dan memasang ekspresi bersalah di wajahnya. "Sepertinya aku mungkin sedikit terlalu kasar," katanya. Xiao Luo mengangkat kepalanya dan menatap pria bermata ungu ini.
Xiao Luo memiliki teknik Yi Jinjing, Nether Claw, Gone with the Snow, dan Peerless Body Protection yang dia tebus dari sistem. Ini adalah teknik paling kuat yang ditawarkan sistem, dan kombinasi dari keterampilan yang dihasilkan ini sangat ampuh. Namun, Xiao Luo masih belum mampu untuk mencakar Curisa. Sistem ini tidak terkalahkan ketika digunakan melawan makhluk aneh ini. Curisa melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, tidak ada gunanya melanjutkan ini lebih jauh. Aku takut aku akan membunuhmu secara tidak sengaja. Yang mulia sudah memberitahu kami siapa nama Anda, Xiao Luo, bukan? Lumayan, untuk berpikir bahwa kamu bisa mengembangkan kekuatanmu sedemikian rupa di tanah kotor ini. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Suli. Tidak mungkin Xiao Luo akan duduk di sana dan melihat mereka membawa wanitanya pergi. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia membenamkan kakinya ke tanah, menurunkan postur tubuhnya seperti serigala lapar, dan berlari ke depan. Saat dia menyerang Curisa dalam cahaya redup, cakar bawahnya menyerupai taring serigala yang menggeram. Serangan diam-diam adalah satu-satunya cara, karena Curisa tidak pernah menyangka Xiao Luo masih memiliki keinginan untuk bertarung. Xiao Luo menebas dengan keras dan meninggalkan 5 luka dalam di punggung Curisa. Seketika, lukanya terasa nyeri seperti terbakar. Cakar bawah bisa mencabik-cabik orang biasa, tapi hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh Curisa. Itu merupakan kejutan yang luar biasa bagi Xiao Luo. Apakah kamu mendekati kematian, manusia? Curisa berbalik dan menatap Xiao Luo dan mata ungunya memancarkan aura pembunuh. Dia tidak keberatan jika Xiao Luo tidak sopan, tapi dia diserang dari belakang di saat yang tidak dia duga. Tapi yang tidak bisa dia terima adalah bahwa manusia biasa telah melukainya, dan dia merasa malu karena itu seperti tamparan di wajahnya. Dia memutar telapak tangan kanannya, dan cahaya aneh terbentuk di telapak tangannya. Tidak baik, Xiao Luo berkeringat dingin saat dia merasakan bahaya yang akan datang dan segera mengambil langkah untuk menghindari pukulan. Xiao Luo tahu dia tidak bisa menghindari pukulan yang tak terhindarkan dan bersiap menghadapinya. Tapi langkahnya terlalu lambat, dan telapak tangan Curisa menghantam dadanya seperti sambaran petir. Xiao Luo telah mencoba mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi bahkan sebelum dia bisa menggerakkan satu otot pun, telapak tangan Curisa telah mengenai dadanya. Semburan energi melonjak ke seluruh taman lahan basah, seperti gelombang dahsyat sungai Yangtze yang mengamuk karena hujan deras. Xiao Luo berlayar mundur sekitar 7 hingga 8 kaki di udara dan memuntahkan darah segar saat dia mendarat dengan keras di tanah. Dia merasa organ dalamnya telah pecah dan dia terus batuk darah. Dia segera menggunakan 100.000 poin dari sistem untuk menyembuhkan luka dalam, tetapi itu membutuhkan waktu. Xiao Luo mendengar sesuatu bergerak dengan cepat di udara, dan segera setelah dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa Curisa telah berteleportasi tepat di depannya. Curisa memelototinya dengan mata ungu itu. Kamu hanyalah manusia biasa dan kamu bisa bangga dengan cara kamu bertarung. Bahwa kamu melukaiku hari ini memberimu hak untuk menyombongkan diri selama sisa hidupmu. Tapi berusaha sekuat tenaga, kekuatanmu jauh dari kekuatanku, dan dibandingkan denganku, kamu hanyalah seekor semut. Yang harus aku lakukan hanyalah menginjakmu dan kamu akan tergencet sampai mati. Curisa mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya di dada Xiao Luo dengan ringan. Lepaskan wanitaku, jika kamu laki-laki, bawalah aku saja. Xiao Luo mendengus dengan susah payah dan mengertakkan giginya yang berlumuran darah. Wanitamu, Curisa mulai tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon, dan berkata, dia adalah wanita suci dari klan cahaya kita. Dia hanya dikirim sementara untuk hidup di dunia yang kotor ini. Setelah periode ini selesai, dia secara alami akan kembali ke klannya yang menunggunya. Apakah menurut Anda pantas bersama wanita suci kami? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Curisa melirik Suli, dan matanya merah karena air mata. Dia kemudian kembali ke Xiao Luo dan berkata, setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, dia akan menguasai alam rahasia di dimensi yang lebih tinggi yang tidak dapat diakses oleh manusia biasa sepertimu. Dia akan menguasai ribuan jiwa. Nyonya suci, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Xiao Luo tertawa mengejek, memperlihatkan 2 baris giginya yang berlumuran darah, dan itu memenuhi suaranya yang pahit dengan malapetaka. Saat ini, sistem telah menyembuhkan semua luka internalnya. Getaran aneh menjalari dirinya sebelum tubuhnya tiba-tiba meletus dalam gelombang energi yang ganas. Xiao Luo menepis kaki Curisa dan menyodorkan telapak tangannya ke tanah untuk menggerakkan tubuhnya ke posisi tegak. Xiao Luo berdiri tegak, tampak garang saat dia dengan kejam melenturkan lengannya yang kaku. Seketika, Xiao Luo meraung dan cakar bawahnya melesat ke arah bahu Curisa yang sekeras batu, menggunakan momentumnya untuk menancapkan 10 jarinya jauh ke dalam daging. Merebut musuhnya, Xiao Luo dengan kejam membanting tubuh Curisa ke batu besar di taman. Ledakan, kecelakaan, plus kecelakaan. Menyusul dampaknya, kedua petarung terus bergulat dan menghantam setiap pohon yang mereka lewati. Mereka tidak hanya mematahkan batang pohon tetapi juga memusnahkan seluruh pohon. Tanah yang mereka injak runtuh akibat serangan tersebut, yang melemparkan rumput dan puing-puing tanah ke udara seperti awan. KABOOM. Tepuk tangan yang menggelegar terjadi ketika Xiao Luo sekali lagi membanting Curisa ke batu besar, dan kali ini, batu itu meledak menjadi ribuan pecahan seperti baru saja diledakkan oleh bom, melemparkan hujan serpi sejauh belasan meter ke sekitar mereka. Xiao Luo melompat ke udara dan mengirimkan ledakan energi internal ke tempat batu itu berdiri dengan telapak tangan kanannya. Raungan seperti naga menyertai dorongan energi yang dikeluarkan Xiao Luo. Kekuatan luar biasa yang mengalir dari telapak tangannya menimbulkan angin kencang dan bergema di seluruh taman yang luas, terdengar seperti ledakan besar. Tanah berguncang dan runtuh saat debu berputar dan menutupi langit. Kekuatan yang dimiliki Xiao Luo membuat Suli tercengang. Apakah pria ini benar-benar suaminya? Bagaimana mungkin dia telah melampaui batas kemampuan manusia manapun? Suli menatap Xiao Luo dan tidak bisa menahan perasaan bahwa dia seperti orang asing baginya. Dia pikir dia tahu segalanya tentang pria ini, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa pemahamannya tentang pria itu hampir tidak menyentuh permukaan. Ming berdiri tepat di sampingnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka Xiao Luo sekuat ini. Ketika awan debu hilang, mereka melihat bekas telapak tangan besar sedalam sekitar 1 meter tertancap di tanah. Itu sangat mengejutkan hingga hampir membuat indera mereka mati rasa, sepertinya ada raksasa yang membanting telapak tangannya ke rumput. Xiao Luo mendarat dengan ringan di tanah. Nafasnya jauh lebih sesak dan jantungnya berdebar kencang. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya ke telapak tangan itu dan menghabiskan kekuatan internal dalam jumlah berlebihan. Dia mencari jejak Curisa di dalam lubang tetapi tidak bisa melihatnya. Apakah dia hancur berkeping-keping? Mustahil. Kekuatan lawannya lebih besar darinya, dan meski menggunakan seluruh energinya dalam serangan itu, dia masih tidak yakin bahwa dia telah membunuh lawannya. Ia mengira, pukulan itu paling-paling hanya melukai Curisa.
Kemana dia pergi? Apakah dia bersembunyi di bawah tanah? Xiao Luo melihat ke dalam lubang sekali lagi tetapi masih tidak melihat tanda-tanda lawannya. Dasar manusia yang menjijikan. Saya pasti telah meremehkan keterampilan Anda, dan Anda telah mengubah perspektif saya tentang tanah kotor ini. Suara Curisa menggelegar dari atas. Xiao Luo buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan pupil matanya langsung menyusut. Curisa sedang melayang di udara dengan kaki bersilang dalam posisi lotus, sekitar belasan meter jauhnya. Dia tampak seperti dewa dalam jubah putihnya, dan tubuhnya tampak diselimuti cahaya perak yang bersinar. Mata Suli terbuka lebar dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin bisa melayang di udara? Dari mana datangnya kedua pria jangkung bermata ungu ini? Turun, Xiao Luo berteriak pada Curisa, sambil berdiri dengan tenang dan menguatkan dirinya. Terlepas dari seberapa kuat lawannya, Xiao Luo tidak punya niat untuk melarikan diri. Curisa turun dan mendarat dengan ringan di tanah. Ada darah segar di bahunya yang disebabkan oleh cakar bawah Xiao Luo, tapi sepertinya itu tidak mengganggunya. Dia menatap Xiao Luo dengan mata ungu dinginnya. Ini sudah waktunya, kata Ming. Curisa menganggukkan kepalanya sebagai pengakuan. Dia memelototi Xiao Luo dan berkata, manusia, aku akan menganggap itu kerugianku jika kamu bisa menyentuhku. Xiao Luo tidak ingin bicara lagi. Dia mengertakkan giginya yang berlumuran darah dan menyerang seperti binatang buas, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Curisa. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, bersiap untuk menyerang dengan marah. Xiao Luo menyerang dengan kecepatan ekstrim dan kekuatan luar biasa. Marah, Xiao Luo tidak menahan diri. Kekuatan luar biasa meledak dari dalam tubuhnya, dan dia memancarkan aura pembunuh. Izinkan saya memberi Anda gambaran tentang kekuatan saya sehingga Anda menghargai perbedaan kekuatan di antara kami berdua. Curisa mencibir. Curisa memutar tubuhnya sedikit dan dengan mudah menghindari serangan kemarahan Xiao Luo. Dalam sepersekian detik itu, dia sudah mengambil 5 langkah sebelum berhenti sejenak. Dan saat Curisa melakukan langkah selanjutnya, dia langsung muncul tepat di belakang Xiao Luo. Tertegun, Xiao Luo dengan cepat berbalik, tapi begitu dia melakukannya, Curisa menghilang lagi. Terlepas dari seberapa cepat Xiao Luo membalikkan tubuhnya, Curisa bisa bergerak lebih cepat darinya. Dia seperti hantu dan berulang kali berada di belakang Xiao Luo dengan cepat. Kecepatan tidak wajar macam apa yang dimiliki pria ini. Xiao Luo terkejut dan terlihat sedikit ngeri. Dia memiliki teknik langkah halus seperti gelombang, dan bahkan bisa menghindari peluru, namun, dia masih jauh lebih lambat dari lawannya. Jadi Xiao Luo mencoba sesuatu yang berbeda, dan ketika Curisa menghilang lagi, dia tidak membalikkan tubuhnya, tapi dia malah melayangkan pukulan kuat tanpa menoleh ke belakang. Karena Xiao Luo tidak dapat melihat apa yang ada di belakangnya, dia melancarkan pukulannya secara membabi buta, meskipun dia mengerahkan banyak tenaga dalam serangan itu. Tapi saat dia setengah melakukan pukulannya, dia bisa merasakan rasa sakit yang menusuk dari lengannya. Dia melirik ke sampingnya dan melihat sebuah tangan besar meraih lengannya. 5 jari menusuk dagingnya seperti pisau, dan darah muncrat deras. Biarkan aku mematahkan salah satu lenganmu dulu. Curisa tersenyum jahat, membanting lengan satunya ke sendi siku kanan Xiao Luo. Sendi sikunya patah dengan retakan yang mematahkan tulang, dan lengan kanan Xiao Luo patah, membentuk bentuk V yang mengerikan. Xiao Luo menatap kaget pada lengannya yang patah dan pikirannya menjadi kosong. Seluruh dunia terasa mati pada saat itu juga, dan dia bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Apakah dia melanggarnya? Apakah itu lengannya? Ketika dia tersadar dari keterkejutannya, dia tersentak saat rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Biarkan aku mematahkan salah satu kakimu juga. Curisa mendesis pada Xiao Luo dengan seringai jahat. Xiao Luo tidak bisa membela diri, dan dia hanya merasakan sakit yang membakar di kaki kirinya. Curisa memukul sendi lutut kiri Xiao Luo dengan ujung kakinya. Retakan, darah kental muncrat dari lukanya saat ujung tulang yang retak menusuk dagingnya. Dan begitu saja, Curisa mematahkan kaki kiri Xiao Luo. ARRGH, Xiao Luo mendengus menyakitkan saat butiran keringat muncul di dahinya. Trauma itu membuat wajahnya kesakitan. Anda berhak mendapatkan tendangan lagi. Enyah. Curisa tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia melemparkan kakinya ke punggung Xiao Luo dan menendangnya seperti bola. Xiao Luo tidak memiliki kekuatan lagi untuk membela diri dan terhempas seperti bola meriam, mendarat sekitar 20 hingga 30 meter ke belakang. Itu benar-benar penghinaan, dan bahkan dengan rasa sakit, Xiao Luo masih tidak mau menerima kekalahan. Xiao Luo merasakan sakit yang luar biasa dengan lengan dan kaki patah. Dia mengertakkan gigi dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan tangisan yang keras dan menyakitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Suli membeku karena terkejut dan ketakutan saat dia menatap Xiao Luo. Dia berduka dan tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Manusia, kamu sekarang tahu perbedaan di antara kami. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika aku ingin kamu mati, aku akan menginjakmu saja. Itu semudah membunuh seekor kecoa. Curisa perlahan maju ke arah Xiao Luo yang terbaring di tanah dan menatapnya dengan tatapan merendahkan. Dia kemudian melihat ke bahunya sebelum kembali ke Xiao Luo dan berkata, tapi kamu seharusnya merasa bangga karena kamu telah melukaiku sejauh ini. Bangga, setelah mendengar itu, Xiao Luo sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan balas menatap. Menggunakan semua kekuatan yang tersisa, dia berteriak, skor asterisk W, kebanggaanmu itu. Curisa mengerutkan kening dan tidak senang dengan kata-kata Xiao Luo. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk menarik kembali kata-kata itu, jika tidak, aku akan membunuhmu. Dia menggeram. Aku akan membunuh nenekmu. Raungan keras keluar dari tenggorokan Xiao Luo, dan dia sangat marah. Dia membanting tangan kirinya ke tanah dan menggunakan kekuatan itu untuk melompat dari tanah. Xiao Luo menyerbu ke arah Curisa seperti ombak yang marah menerjang pantai dan menendang kaki kanannya ke arah pelipis Curisa. Tendangan ganas Xiao Luo terbang ke arah Curisa seperti angin menderu. Tendangan ini sangat kuat dan dapat dengan mudah menggagalkan kereta dari jalurnya. Tapi Curisa mengangkat tangannya dan meraih pergelangan kaki Xiao Luo dengan susah payah. Kekuatan laten di balik tendangan itu langsung menghilang dan sepertinya mengalir dalam riak melingkar menjauhi titik tumbukannya. Terdengar suara gemuruh, dan energi yang dialihkan meniup dedaunan dan menimbulkan awan debu di mana-mana. Curisa menatap Xiao Luo, dan mata ungunya melotot. Dia bertanya-tanya bagaimana manusia biasa bisa menguasai keterampilan seperti itu di dunia yang kotor ini. Sungguh sulit dipercaya, bahkan di Arcana Land, hanya sedikit yang bisa mencapai tingkat penguasaan ini. Jika dia dibesarkan di Arcana Land sejak muda, maka keterampilannya sekarang mungkin berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada miliknya.
Terkesiap, memikirkannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Aura spiritual melimpah di Arcana Land. Jika manusia fana ini bisa mencapai level seperti itu bahkan di tempat ini, maka mungkin dia sudah mencapai level yang mulia di Arcana Land. Saat keraguan muncul di benaknya, Curisa merasa sedikit ketakutan dan mau tidak mau melirik ke arah Ming, yang berdiri tidak jauh darinya. Tapi dia sadar kembali dengan cepat. Xiao Luo tidak menghormatinya. Curisa telah mencoba segala cara untuk mencegah Xiao Luo terus melawan, tetapi usahanya tidak mendapat tanggapan apapun. Dan kini Curisa akhirnya kehilangan kesabarannya. Menatap Xiao Luo, dia berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan mematahkan kaki lainnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu yang memintanya. Saat Curisa melakukan serangan pisau dengan tangan kanannya untuk mematahkan kaki kanan Xiao Luo, cahaya perak bersinar di permukaan tangannya. Dalam pikirannya, Xiao Luo pantas patah kaki kanannya. Berhenti, raungan bergema di taman dari jauh, dan kemudian sesosok binatang buas menyerbu ke arah Curisa seperti embusan angin. Curisa mewaspadai kekuatan lawannya dan segera melepaskan kaki kanan Xiao Luo sambil melompat mundur sekitar 10 meter. Ketika orang asing yang datang menyerang akhirnya berhenti, Xiao Luo dapat melihat lebih jelas siapa orang itu. Dia memiliki rambut pendek, kulit agak kekuningan tanpa noda, sepasang mata cerah dan tubuh yang sangat bugar. King Kong, Xiao Luo tampak terkejut, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan King Kong di sini, tapi dia tetap merasa lega. Dia tiba-tiba teringat Ji Xing menyebutkan bahwa para prajurit NSA sedang makan malam bersama malam ini. Dan karena terjadi keributan yang luar biasa di sini, tidak mengherankan jika King Kong menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Kemudian, Xiao Luo mendeteksi aroma harum yang familiar, dan dia tahu ada orang lain di sini juga. Dia mengenakan blus hitam dengan anggun, ramping dan bertubuh bagus, menawan, dan memiliki sepasang mata yang menawan. Sekali lihat dan dia akan meninggalkan kesan mendalam pada pria manapun. Itu tidak lain adalah Nyonya Racun, Fu Yiren. Fu Yiren berlutut dan segera mengangkat Xiao Luo. Matanya yang marah dipenuhi dengan emosi dan air mata mulai mengalir di pipinya. Mi, aku akan membalaskan dendammu. Fu Yiren, bangun. Bahkan Mi pun tidak cukup kuat, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan orang ini. Aku akan mengulur waktu untukmu, cepat pergi bersama Mi. King Kong berbalik dan berteriak pada Fu Yiren. Orang asing ini bukanlah petarung yang berpikiran sederhana, dan jika dia bisa melukai Xiao Luo sejauh ini, itu berarti dia sangat kuat. Membalas, itu hanya angan-angan belaka. Saat ini, tetap hidup adalah prioritas utama mereka. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melepaskan keterampilan ilahi pembela tubuh Vajra dan kulitnya berubah menjadi rona emas. Seperti 18 murid Buddha, kulit emasnya menjadi tebal dan tidak bisa dihancurkan. King Kong, siap melayani Anda. King Kong memelototi Curisa dengan mata tajam dan mengumumkan dirinya. Curisa sedikit terkejut, tapi kemudian tertawa parau. Ada apa denganmu, para pejuang dari dunia kotor ini? Saat kami mencarimu, tidak ada seorang pun yang muncul, tetapi ketika akhirnya ada yang muncul, kalian semua tiba-tiba muncul entah dari mana. Aku terdesak waktu dan aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu, tapi, katanya, lalu menunjuk ke arah Xiao Luo, aku masih harus mematahkan kaki kanannya, jadi pergilah. Dia temanku, jika kamu ingin mematahkan kakinya, kamu harus melewatiku dulu. Grer. King Kong meraung sambil menginjakkan kakinya ke tanah dan berlari ke arah Curisa. Aura pembunuh terpancar dari King Kong saat dia mengirimkan gelombang energi internal ke seluruh taman lahan basah. Dia maju terus dalam langkah kecil dan cepat dengan kecepatan ekstrim. Dia meluncurkan dirinya ke Curisa dan menyalurkan kekuatan besar ke tinjunya. Dia meraung dengan ganas seperti monster yang menyerang dan mengacungkan tangan besinya untuk menyerang lawannya. Mengapa kamu begitu menantang? Curisa tampak kesal sambil mengerutkan alisnya dan dengan santai mengangkat tinjunya untuk melawan serangan itu. POW, kedua tinju saling beradu dalam ledakan yang memekakkan telinga dan udara di antara keduanya berkilauan, hampir seperti semacam distorsi, sebelum kekuatan tumbukan meledak keluar seperti tsunami yang mengamuk. Curisa hampir tidak bergerak, tetapi King Kong terbang kembali dan suara retakan tulang yang terdengar menunjukkan bahwa dia terluka parah dalam pertemuan itu. Setelah King Kong jatuh, darah segar mulai menetes ke sisi mulutnya. Lengan kanannya mati rasa, dan mulai bergetar tak terkendali. King Kong mengangkat kepalanya dan menatap Curisa dengan ngeri. Pria bermata ungu ini terlalu kuat untuknya. Dia ingin memberi cukup waktu bagi Fu Yiren untuk membawa pergi Xiao Luo, tapi dia terlalu optimis. Hanya satu pukulan dan dia sudah kalah. Curisa mengabaikannya dan berjalan menuju Xiao Luo dengan tangan di belakang punggung. Dia bermaksud mematahkan kaki kanan Xiao Luo sebelum dia pergi. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi, aku adalah lawanmu saat ini. King Kong meraung dan bangkit. Seperti banteng liar, dia berlari ke arah Curisa lagi dan menggunakan bahunya untuk membanting lawannya. Cahaya perak di sekitar tubuh Curisa menjadi terang dan Curisa tampak seperti dewa ketika cahaya menyilaukan terpancar dari tubuhnya. Sebelum King Kong sempat menyentuhnya, dia terbang kembali seperti kereta api menabraknya, dan memuntahkan darah. Semakin keras King Kong menghantamnya, semakin besar kekuatan yang memukul mundurnya. Rasanya seperti menghadapi penghakiman ilahi. Setelah terlempar ke tanah, King Kong memuntahkan lebih banyak darah, dan kulit emasnya kembali ke bentuk aslinya. Wajahnya dengan cepat berubah pucat pasi. Curisa menyipitkan matanya dan menatapnya. Kamu manusia yang busuk, tidak bisakah kamu memahami bahasa manusia? Apakah kamu ingin aku mematahkan semua lengan dan kakimu sebelum kamu menyerah? Beraninya kamu memukuli pria yang kucintai. Aku akan mengirimmu ke neraka. Fu Yiren berubah menjadi hantu hitam dan menyerupai uap tak berbobot yang berputar seperti badai dahsyat saat dia naik ke atas. Kekuatan internalnya telah berubah menjadi awan gas beracun berwarna keunguan yang dia keluarkan dari tubuhnya. Tampaknya kita memiliki manusia lain yang tidak mengetahui tempatnya. Curisa tidak menghindari serangan itu dan dengan tenang membalasnya dengan dorongan telapak tangannya. Bam! Kedua telapak tangan mereka bertemu dan menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Seperti Jingang, Fu Yiren terlempar ke belakang dan mendarat di dekat Xiao Luo. Dia mengejang karena rasa sakit dan muntah darah. Terkejut dan trauma, Su Li merasa disorientasi, karena semua yang dilihatnya malam ini membuat dunianya jungkir balik. Siapakah orang-orang ini dan dari mana asal mereka? Bagaimana mereka bisa mahir dalam kungfu? Apakah ada sisi tersembunyi dari dunia ini yang masih belum diketahui oleh masyarakat umum? Siapa suaminya, Xiao Luo? Apa identitas aslinya? Kenapa dia begitu kuat dan di mana dia menemukan teman seperti ini? Pikirannya dibanjiri dengan sejumlah pertanyaan, dan mau tak mau dia merasa seperti berada di dunia asing. Segalanya terasa asing, dan tentu saja itu bukan dunia yang dikenalnya. Curisa membentak, bagaimana mungkin seekor kunang-kunang bermimpi bersaing untuk mengungguli bulan yang megah? Tidak peduli berapa banyak dari kalian manusia yang datang, tidak ada dari kalian yang bisa menandingiku. Di mata saya, kalian semua adalah
Dia tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi kekuatan batin sejati di tubuhnya. Dia membalik telapak tangannya dan menyadari bahwa telapak tangannya telah berubah menjadi hitam, dia telah diracuni. Matanya membelalak ngeri ketika dia menyadari racun mematikan dari telapak tangannya mengalir ke seluruh tubuhnya. Lengan kanannya kini terasa mati rasa dan nyeri. Tubuh racun. Pria berbaju putih itu bergumam dan menatap Fu Yiren dengan ekspresi kaget, dan bergumam, jadi, tubuh racun tidak menghilang sama sekali, tapi telah melarikan diri ke dunia ini. Tapi, secepat hal itu mengejutkannya pada awalnya, ekspresinya kembali normal, dan dia terus menonton tanpa ekspresi. Dia sejenak terkejut ketika dia mengenali badan racun, tetapi hal itu tidak membuatnya takut, juga tidak mengharuskan dia untuk mengambil tindakan segera. Curisa merasakan kekuatan batin sejati di tubuhnya meronta-ronta karena racun, yang mengejutkan sekaligus membuatnya marah. Kamu meracuniku. Dia menatap Fu Yiren dengan marah, tidak mampu menahan amarahnya. Hentikan omong kosong itu. Kamu telah menyakiti pria yang aku sayangi, dan aku bahkan akan menggigitmu sampai mati jika harus, apalagi meracunimu. Fu Yiren juga marah, karena dia melihat Curisa telah mematahkan tangan dan kaki Xiao Luo, dan dia langsung kehilangan akal. Mungkin kata-kata mesranya kepada Xiao Luo awalnya hanya lelucon, tetapi ketika Xiao Luo pergi jauh-jauh ke negara Ri untuk menyelamatkannya dari pusat penelitian genetik, dia jatuh cinta padanya. Dan siapapun yang menyakiti Xiao Luo otomatis menjadi musuhnya. Dia telah mengaktifkan tubuh racunnya hingga kapasitas maksimumnya dan ditutupi oleh awan gas ungu beracun. Matanya berubah menjadi hijau yang menakutkan, dan gas ungu di sekitarnya sangat korosif, membunuh makhluk hidup jika bersentuhan. Bunga dan rerumputan di dekatnya layu dan berubah menjadi debu. Meneguk, Jin Gang menelan ludahnya dengan susah payah, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Lady Poison memberikan semua yang dia miliki dalam pertarungan. Dia benar-benar menakutkan dan merupakan anggota NSA yang paling berbahaya. Hai, Fu Yiren berteriak dan mengulurkan telapak tangannya saat dia mengarahkan energi internalnya ke arah Curisa. Ia melonjak ke arahnya seperti tsunami, mengirimkan awan gas beracun raksasa ke arahnya seperti topan. Curisa sangat berhati-hati terhadap Fu Yiren, karena dia sepenuhnya dilumuri racun. Orang-orang klan cahaya dilahirkan dengan atribut fisik yang sempurna untuk seni bela diri, tapi ini tidak berarti bahwa mereka kebal terhadap efek racun. Fu Yiren bergegas untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dan Curisa terpaksa terus menghindari serangannya. Karena kecepatannya, Curisa memiliki penguasaan mutlak atas Fu Yiren dan membuat serangannya tidak berguna. Dia menghindar dan berputar di sekelilingnya dengan main-main seolah dia sedang mengejeknya. Wanita, sebaiknya kamu berhenti sekarang. Aku tidak ingin membunuhmu. Curisa membujuk Fu Yiren. Fu Yiren terus menyerang dengan menantang, karena yang ingin dia lakukan hanyalah membalaskan dendam Xiao Luo dengan mengambil nyawa Curisa. Dalam amarahnya yang membara, gerakannya menjadi lebih boros dan gesit, serta sulit dibaca. Dengan cara itu, dia menjadi ancaman yang lebih besar bagi Curisa. Serangan tanpa hentinya segera berhasil menembus pertahanan Curisa, dan dia mulai sedikit ceroboh. Cakar tangan Fu Yiren menghantam dadanya, menyebabkan 3 luka dalam muncul di dadanya, dan segera racun itu mengubah darahnya menjadi hitam. Pemogokan itu memprovokasi Curisa. Dasar jalang, mati. Dia meraung dan melepaskan ledakan energi internal yang kuat. Sebelum Fu Yiren sempat bereaksi, Curisa langsung mencengkram lehernya dengan kuat. Curisa mengatupkan giginya saat dia mencengkram leher Fu Yiren dan membantingnya ke tanah. Ledakan, dampaknya menciptakan lubang besar saat pasir dan puing-puing terlempar ke udara. Setelah pukulan keras itu, darah mengalir keluar dari mulut dan hidung Fu Yiren. Curisa menariknya dan melemparkannya ke udara. Lalu dia menusukkan telapak tangannya ke dadanya saat dia mendarat. Ark, Fu Yiren mendengus dan terbang kembali seperti bola meriam. Jin Gang ingin menangkapnya, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya setelah pertukaran terakhir dengan Curisa, dan hanya bisa menatap saat Fu Yiren terbang melewatinya. Fu Yiren, Xiao Luo menangis dengan suara gemetar. Menggunakan seluruh kekuatan terakhir yang dimilikinya, Xiao Luo meluncurkan dirinya ke arah Fu Yiren hanya dengan menggunakan tangan kiri dan kaki kanannya. Dia berhasil menghubunginya dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan kejatuhannya. CRASH, mereka berdua mendarat dengan keras di tanah dan terus terjatuh hingga jarak tertentu. Fu Yiren sedang berbaring di atas Xiao Luo menghadapnya. Wajahnya yang menakjubkan pucat karena kehilangan darah, dan pukulan dari Curisa sangat mematikan. Dia memukulnya dengan telapak tangannya karena marah. Fu Yiren, apakah kamu baik-baik saja? Jawab aku. Xiao Luo memandangnya dengan cemas karena dia sangat menyadari kekuatan serangan telapak tangan Curisa. Bahkan dia tidak sanggup menerimanya, jadi apalagi Fu Yiren. Saya baik-baik saja, saya Lady Poison dari NSA. Bagaimana saya bisa terluka? Fu Yiren memaksakan senyum. Saat itu, dia tampak berseri-seri dan cantik, namun sedih. Mi, kamu akhirnya menyerah padaku. Aku dalam pelukanmu sekarang, dan kamu tidak bisa mendorongku lagi. Saat dia berbicara, dia memuntahkan lebih banyak darah, dan segera, wajahnya menjadi pucat, matanya kehilangan fokus, dan kelopak matanya bertambah berat. Xiao Luo mengingat semua yang terjadi di antara mereka dengan sangat jelas, dan kesedihan yang mendalam menguasai dirinya. Xiao Luo, ini sudah larut, aku sangat mengantuk, aku ingin tidur sekarang. Mi, biarkan aku menyandarkan kepalaku di dadamu. Aku akan tidur sebentar, sebentar saja. Fu Yiren tersenyum dan bersandar di dada Xiao Luo. Dia merasa mengantuk dan mulai menutup matanya. Jangan tidur, bangun, jangan tidur. Xiao Luo menangis histeris. Fu Yiren tidak bereaksi padanya, karena dia tertidur dalam pelukannya seperti kecantikan tidur. Tapi darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajah pucatnya menandakan dia tidak tidur. Fu Yiren, Xiao Luo mencoba membangunkannya, tetapi suaranya semakin pelan. Dalam hatinya, ia masih berharap dan tetap tenang seiring air mata mengalir dari matanya. Dia menolak untuk menerima bahwa dia telah pergi. Anda akan tidur begitu saja. Aku tidak mengizinkanmu tidur. Kenapa kamu tertidur? Dia mungkin tidak mencintai wanita ini, tapi dia harus mengakui bahwa dia pernah memiliki perasaan padanya. Ketika mereka berada di dalam mobil di negara Ri, dia mengatakan bahwa dia bersedia melakukannya dengannya. Xiao Luo menatap Fu Yiren yang berbaring telentang dengan mata terpejam. Dia memperhatikan bulu matanya yang melengkung dan panjang berkibar tertiup angin, dan masih bisa mengingat dengan jelas apa yang dia katakan padanya. Kami adalah pasangan yang sempurna. Surga telah mengaturnya. Fu Yiren telah menggodanya dan mengungkapkan cintanya dengan caranya yang unik. Dan di sini dia sekarang terluka parah dan ada kemungkinan dia akan mati tepat di depan matanya. Demi dia dengan berani menghadapi lawan terkuat yang pernah dia hadapi tanpa bergeming. Apakah dia tersentuh? Apakah dia merasa getir, atau bahkan sedih?
Mungkin itu adalah campuran dari emosi-emosi ini, karena pikiran Xiao Luo diliputi oleh rasa kehilangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan King Kong pun diliputi kesedihan dan kemarahan melihat rekannya di NSA, Fu Yiren, terluka parah. Dia membenamkan jarinya ke rumput karena frustrasi, tidak yakin harus berbuat apa lagi. Suli tampak bingung dan tidak yakin harus bereaksi bagaimana. Mereka berdua wanita, dan kasih sayang Lady Poison terhadap Xiao Luo tidak luput dari perhatian. Dia telah menunjukkan cintanya dan dengan ceroboh membela Xiao Luo tanpa mempedulikan nyawanya. Dibandingkan dengan cinta Lady Poison pada Xiao Luo, Suli merasa rendah diri. Dia melebih-lebihkan kemampuannya dan memaksakan tanganku. Saya sudah berbelas kasihan dengan tidak menghancurkannya hingga berkeping-keping saat saya membalas. Curisa berkata dengan nada menghina sambil berjalan menuju Xiao Luo. Dia datang ke dunia ini dengan kesan bahwa dia berada di atas semua makhluk di sini, dewa di mata manusia fana ini. Namun, mereka berani menantang status dan martabatnya berkali-kali, dan Curisa tidak tahan lagi. Manusia, saat aku mematahkan kakimu yang lain, masalahnya akan selesai, dan kamu serta orang-orangmu bisa. Curisa tiba-tiba berhenti berbicara, dan ekspresinya berubah. Matanya membelalak kaget, dan berseru, Cek, apa-apaan ini? King Kong dan Suli sama-sama tercengang dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Luo bangkit tanpa suara. Seolah-olah dia telah melewatkan proses bangun secara fisik, dan hanya bermetamorfosis menjadi sosok yang berdiri. Ditambah lagi, penampilannya pun mengalami perubahan yang luar biasa. Rambutnya memutih, pupil matanya berwarna merah darah, dan bagian putih matanya gelap seperti lubang hitam. Kulitnya lebih pucat dari biasanya, putih mengerikan yang membuatnya tampak seperti mayat, dan kuku 10 jarinya telah berubah menjadi hitam. Dia memancarkan aura jahat. Wajah pria berjubah putih, Ming, langsung berubah, dan dia bergumam, dia memiliki mata berwarna merah. Apakah dia dari klan Xiao? Nada suaranya terdengar tenang, tapi yang jelas, transformasi Xiao Luo mengejutkannya. Sejauh yang dia ingat, klan Xiao adalah mimpi buruk bagi kelas atas klan cahaya. Klan Xiao muncul entah dari mana 1000 tahun yang lalu. Mereka adalah penyerbu yang sangat agresif, dan setiap anggota klan mereka sangat berani dan mahir dalam pertempuran. Mereka dapat beregenerasi dengan cepat dan sangat fanatik dalam pertempuran. Kehebatan mereka tidak terbatas dan ketika mata mereka berubah menjadi merah darah, mereka berada pada kondisi terkuatnya. Lengan dan kakimu patah, jadi bagaimana kamu masih bisa berdiri? Ekspresi Curisa berubah drastis saat dia merenggut pada Xiao Luo. Dia terkejut saat mengetahui bahwa lengan dan kaki Xiao Luo telah sembuh total. Hebatnya, mereka berfungsi normal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat, dan bagaimana manusia biasa bisa memiliki kemampuan seperti itu? Bahkan anggota klan cahaya pun tidak dapat melakukannya. Sial, kamu. Satu-satunya respon yang didapat Curisa adalah geraman serak yang sepertinya datang dari neraka. Tubuh Xiao Luo mengeluarkan aura pembunuh yang mengamuk yang menandakan niatnya. Cahaya berwarna darah yang aneh menyelimuti tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, dia mengambil langkah menuju Curisa, lalu menyerang seperti binatang buas yang mengamuk dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah retak dan runtuh karena hentakan kakinya, dan taman bergema dengan suara petir dan angin menderu. Curisa membeku ketakutan karena kecepatan Xiao Luo sangat fenomenal dan tampak berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Curisa merasakan aura Xiao Luo dan tahu dia dalam bahaya. Ancaman musuh yang mendekat membuat pendiriannya terhenti. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Luo sudah muncul di hadapannya. Dan tanpa peringatan, telapak tangan Xiao Luo tanpa ampun menghantam medan energi keperakan yang mengelilingi Curisa dan menghancurkannya. Curisa terbang kembali dan darah memancar dari tempat Xiao Luo menyerang. Sialan kamu, pergi ke neraka. Raungan jahat mengguncang seluruh taman lahan basah. Xiao Luo kini telah berubah menjadi binatang buas dan berlari menuju Curisa dengan liar. Bahkan sebelum Curisa mendarat di tanah, Xiao Luo melukai dirinya sendiri, dan dengan cara yang paling biadab dan kejam, mengirim Curisa terbang lagi. CRASH, plus bang, CRASH, plus. Curisa menabrak taman lahan basah seperti bola meriam. Banyak pohon di hutan tumbang, dan awan debu memenuhi langit. Luar biasa, dia berhasil. Mi telah mengalahkannya. Itu luar biasa. King Kong membelalak tak percaya. Dia telah menghadapi Curisa sebelumnya dan sangat menyadari kekuatan dan kehebatan Curisa. Itu adalah kekuatan luar biasa yang sulit ditolak. Dan bagi Xiao Luo untuk mencapai prestasi seperti itu hampir mustahil untuk dibayangkan. WOP. Tiba-tiba terdengar suara sirene polisi yang familiar terdengar dari kejauhan. Polisi yang menerima laporan dari massa yang berkumpul yang memberitahukan bahwa ada keributan besar yang terjadi di taman, bergegas ke lokasi kejadian. Ketika petugas polisi turun dari mobil untuk memeriksa, apa yang mereka lihat membuat mereka bingung, dan seketika, pemikiran yang sama muncul di benak mereka, apakah ini masih taman lahan basah? Taman itu seperti zona perang dengan lubang-lubang besar di mana-mana, dan pepohonan di dekatnya hancur. Tak perlu dikatakan lagi, halaman rumput yang rapi itu kini telah rusak total. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukannya? Mereka mencari pelakunya. Ketika mereka melihat Ming, Xiao Luo, dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mata ungu, mata merah. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Apakah mereka bermain cosplay pada jam yang tidak pantas ini? Mereka bahkan memakai lensa kontak kosmetik, bukankah ada hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mengikuti tren mode? Hei, apa yang kalian lakukan? Di sini, pemimpin petugas polisi berjalan untuk menanyai mereka, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, sesosok tubuh berkulit putih berlari keluar dari hutan kecil di Wetland Park. Ia melompat setinggi puluhan meter tetapi tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, ia terus melayang di udara. Apa yang? Semua petugas polisi segera mulai gemetar seolah-olah mereka melihat hantu. Beberapa dari mereka kesulitan menjaga topi mereka tetap di tempatnya. Mereka membeku karena terkejut. Apa yang mereka lihat menantang logika mereka. Curisa melayang setinggi beberapa puluh meter di udara. Dia menundukkan kepalanya dan terengah-engah saat dia melihat ke arah Xiao Luo. Pakaiannya yang tertutup debu terkoyak-koyak dan ternoda darah, dia tampak seperti pemandangan yang menyedihkan dan menyedihkan. Dasar manusia fana, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Curisa menggeram, karena saat ini, dia sangat membenci Xiao Luo. Dia mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia tetap di udara, bersiap untuk menyerang Xiao Luo lagi saat dia pulih dari serangan terakhir. Astaga, tiba-tiba, sosok Xiao Luo menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Curisa terperangah dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa kehilangan pandangan terhadap Xiao Luo. Di manakah makhluk fana keji itu? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja?
Curisa berkeringat dingin saat dia melayang di langit dan mengamati sekeliling untuk mencari tanda-tanda Xiao Luo, tubuhnya basah kuyup karena ketakutan. Dia telah meluncurkan dirinya ke udara, siap menyerang lawannya, tapi tiba-tiba Xiao Luo tidak terlihat. Curisa kini telah memperlihatkan dirinya dalam cahaya, sementara musuhnya bersembunyi di kegelapan, siap memberikan pukulan fatal padanya. Dia di atasmu, suara tajam Ming tiba-tiba mencapai telinganya. Di atasku, Curisa menggigil dan menatap ke langit. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia segera melihat dua mata merah jahat, dan dia tahu itu milik Xiao Luo. Dua sinar merah ditembakkan dari mata Xiao Luo tepat ke Curisa, yang bahkan tidak sempat bereaksi ketika Xiao Luo merentangkan lengan pucatnya, dan dengan jari terentang, mencekik tenggorokannya seperti penjepit baja. Detik berikutnya, kekuatan ganas melonjak melalui tangan, dan Curisa tidak bisa menahannya. Kehilangan kendali, dia jatuh ke tanah dengan kecepatan luar biasa. Ledakan, Curisa terhempas ke tanah seperti meteor yang jatuh dan meledak akibat benturan. Bumi berguncang saat kawah raksasa terbentuk di taman lahan basah. Tanah dan debu membubung dalam awan yang berputar-putar, mengaburkan pandangan, dan tanah terus bergemuruh. Melihat pemandangan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka, semua petugas polisi tercengang. Mereka merasakan hawa dingin menjalar dari atas kepala hingga ke bawah kaki mereka. Karena ketakutan, mereka berdiri membeku dalam keadaan pingsan. Kapten, apakah kita entah bagaimana telah dipindahkan ke dunia fantasi yang aneh? Lihat orang-orang ini, mereka bukan orang biasa. Ya Tuhan, aku takut. Mereka melayang di udara dan terhempas ke tanah dari ketinggian seperti itu. Lihatlah apa yang mereka lakukan terhadap taman itu, tanahnya runtuh seperti selembar kertas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Jangan katakan lagi, tolong, semakin banyak kamu berkata, semakin takut aku. Saya harap ini tidak lebih dari mimpi buruk. Petugas polisi bersembunyi di pojok dan tidak berani muncul. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan, dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Lapor ke markas, sekarang. Buru-buru, petugas polisi senior itu tergagap dengan cemas. Kapten, apa yang akan kita laporkan? Apakah kita akan memberitahu mereka bahwa dua alien sedang berkelahi dan menghancurkan taman lahan basah? Akankah pihak berwenang mempercayai kami? Kata seorang petugas polisi sambil tersenyum malu-malu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hanya berdiri di samping dan menonton. Petugas polisi senior itu memelototinya. Percaya atau tidak Mabes, kami tetap harus menjalankan tugas kami. Laporkan saja situasinya kepada mereka sekarang. Terserah markas besar apakah mereka ingin militer atau departemen nasional lain yang menanganinya. Itu bukan keputusan kami. Diterima. Petugas polisi itu mengangguk dengan kaku dan melakukan apa yang diperintahkan. Tiba-tiba, sesosok tubuh berlari keluar dari badai pasir menuju pedang yang dijatuhkannya, yang kini tertancap di tanah. Itu adalah Curisa. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan ditutupi lapisan debu tebal. Dia bernapas dengan susah payah, dan mata ungunya menatap dengan hati-hati pada pasir yang bergulung-gulung yang terbentuk di depannya. Curisa masih shock, karena dia tidak pernah menyangka Xiao Luo bisa menjatuhkannya dari langit dan menjatuhkannya ke tanah. Dibutuhkan setiap ons energi hanya agar dia bisa keluar dari lubang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi dengan manusia fana itu? Bagaimana kekuatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Mata Curisa dipenuhi rasa takut. Dia belum pernah mengalami situasi memalukan seperti ini sebelumnya, bahkan di Arcana Land. Bayangkan keterkejutannya, ketika dia mendapati dirinya dihajar habis-habisan oleh manusia fana yang tumbuh di dunia kotor ini. Yang menambah kebingungannya, makhluk fana ini adalah seseorang yang pernah dia hadapi dengan mudah sebelumnya. Transformasi yang tiba-tiba itu sungguh sulit dipercaya, dan dia tidak dapat menerimanya untuk sesaat. Wajah Fajra dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Luo. Dia sekuat dewa iblis. Suli melongo dengan mulut terbuka, dan dia berjuang untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Apakah ini suaminya? Pupil Xiao Luo telah berubah warna menjadi merah darah, dan gerakannya menakutkan serta melebihi kemampuan manusia biasa. Pertarungan ini telah mengubah persepsinya terhadap dunia di sekitarnya. Curisa, ambil pedangmu, Ming berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Ambil pedangku, apakah dia perlu menggunakan pedangnya untuk menghadapi manusia? Curisa tersenyum pahit, itu merupakan pukulan besar bagi egonya. Ketika dia pertama kali datang ke dunia ini, dia sangat yakin dengan kemampuannya, namun lawan pertama yang dia hadapi kini mengejek reputasinya. Curisa merasa sangat gelisah dan sulit menerimanya. Ketika debu sudah mengendap, Xiao Luo muncul dari lubang, sedalam setidaknya 2 meter, dan maju dengan langkah-langkah yang tidak menyenangkan. Matanya yang merah darah seperti mata iblis, dan dia memancarkan aura haus darah. Melihat Xiao Luo melangkah ke arahnya, Curisa menggigil dan rasa takut menggantikan kesombongannya sebelumnya. Mati kau, Xiao Luo berada dalam kondisi yang berubah, dia tampak setengah sadar dan senyum jahatnya terasa dingin. Curisa merasakan keinginan Xiao Luo untuk membunuhnya dan rasanya seperti pedang tajam terhunus, menembus jiwanya. Dasar orang aneh, Curisa mengumpulkan keberaniannya dan berhenti untuk menenangkan diri. Aku akan membagimu menjadi 2. Hark. Dengan wajah cemberut dan raungan yang menggelegar, dia mencabut pedangnya dari sarungnya. Setelah 10 langkah cepat, dia menginjakkan kakinya ke tanah dan melesat ke langit. Curisa melesat ke angkasa seperti aliran cahaya dalam hitungan detik, dan itu mengejutkan semua orang. Aku akan mengirimmu ke neraka. Sambil berteriak marah, Curisa mencengkeram gagang pedang rat-rat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah Xiao Luo. Dalam ledakan yang menggelegar, bila energi tak kasat mata menembus kehampaan, mengirimkan angin kencang dan menimbulkan awan pasir hingga menutupi langit. Gelombang energi yang mengerikan melonjak keluar seperti badai yang mengamuk. King Kong terbaring di tanah dan mendapati dirinya terpesona oleh gelombang kejut. Para petugas polisi, yang berlindung dari jarak jauh, merasa seolah-olah berada di tengah badai. Mereka kesulitan mempertahankan posisi dan tersandung ke belakang. Hanya pria berjubah putih, Ming, dan Suli yang tidak terpengaruh. Lapisan cahaya perak yang bersinar di sekitar mereka menghalangi badai energi, menjaga mereka tetap aman dalam gelembung pelindungnya. Pasir dan debu berputar-putar dengan keras di atas celah gelap selebar 2 kaki, dicungkil ke tanah oleh pedang Curisa. King Kong, Suli, dan petugas polisi terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana satu tebasan bisa menyebabkan luka yang dalam di tanah. Curisa terjatuh kembali ke tanah, terengah-engah. Dia tidak tahu apakah dia telah membunuh Xiao Luo dengan tebasannya, meskipun dia optimis. Saat dia menebas, dia yakin Xiao Luo tidak bisa menghindari pukulannya. Ya, dia pasti telah membunuhnya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun melawan lawan seperti itu, harapan saja tidak cukup, dan kenyataan memberinya pukulan yang kejam.
Tepat ketika Curisa mengira dia telah membunuh Xiao Luo, musuhnya muncul dari badai pasir dan menerkamnya dalam sekejap. Cakar itu menembus dada Curisa dan menembus punggungnya seperti pisau tajam. Mata Curisa bergerak ke arah dadanya, yang membuatnya ngeri. Curisa melihat tangan Xiao Luo menembus sisi kanan dadanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Matanya terbuka lebar dan ekspresi terkejut di wajahnya menjelaskan semuanya. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menusuknya dengan tangan kosong? Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Luo dengan bingung. Kamu, monster macam apa kamu? Yang didengar Curisa hanyalah geraman tak berperasaan saat Xiao Luo mengangkatnya dengan tangan kanannya. Xiao Luo bersiap memberikan pukulan terakhir pada Curisa, seperti ular berbisa mematikan yang menyerang mangsanya. Dia akan mencabut hati Curisa. Segera, Ming, pria berkulit putih, pindah. Ha. Dia menghunus pedang panjangnya dan menebas Xiao Luo tanpa ampun. Dentang, bila spiritual tak kasat mata itu melintas ke arah Xiao Luo seperti angin sedingin es, tampak membelah udara dalam bentuk busur yang ganas. Pukulan yang diam dan tidak terdeteksi, sangat kuat dan tidak dapat dihentikan. Meskipun Xiao Luo dalam kondisi setengah sadar, dia tetap waspada terhadap bahaya. Dia langsung menjatuhkan Curisa dan menghindari serangan itu dengan melompat sejauh belasan meter. Ha. Bila spiritual tak kasat mata itu menembus semua yang dilewatinya dan mencapai sebuah gedung tinggi yang berjarak beberapa ratus meter. Ketika bersentuhan dengan gedung berlantai 50, ia membelah struktur itu menjadi dua. Bagian atas bangunan itu roboh dan jatuh ke tanah, menciptakan awan debu raksasa. Segera, mereka dapat mendengar orang-orang berteriak dan alarm berbunyi tanpa henti. Para petugas polisi yang mengamati dari jauh tersentak kagum saat mereka menatap dengan ngeri. Ya ampun, orang itu baru saja membelah sebuah bangunan menjadi dua hanya dengan satu pukulan. Apa yang baru saja kulihat? Apakah mereka manusia atau makhluk dewa? Mengerikan, ini sungguh menakutkan. Kita seharusnya tidak tinggal di sini lagi. Itu terlalu berbahaya. Semua orang berkeringat dingin saat mata mereka membelalak ketakutan. Mereka berdiri membeku dalam keheningan total, diliputi oleh pengalaman mengerikan itu. Pemandangan di depan mereka sungguh nyata, dan rasanya seperti mereka berada dalam mimpi buruk yang mengerikan. Apa yang mereka lihat tidak mungkin terjadi. Suli juga tertegun dan wajahnya tampak terkejut. Apa, yang diperlukan hanyalah gesekan lembut, dan dia bisa membelah bangunan itu menjadi dua. Seberapa kuat dia? King Kong tidak bisa menahan diri dan melontarkan kata-kata yang syarat sumpah serapah. Dia merinding hanya karena melihat adegan itu terjadi. Dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya dan bergetar tak terkendali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap gedung itu tanpa daya. Ming telah memotong bangunan itu secara diagonal, dan ujung-ujungnya sangat halus, seperti permukaan cermin. Dia membuatnya semudah memotong sepotong tahu. Mata merah darah Xiao Luo menoleh untuk melihat langsung ke arah Ming. Menghadapi lawan yang begitu tangguh, Xiao Luo tidak segera bergerak dan berhati-hati. Ming maju selangkah dan berteleportasi ke tempat Curisa terbaring. Sikapnya tetap dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Curisa. Raja, Curisa mencoba berbicara. Darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, dan luka di dadanya mengancam nyawa. Tidak mengherankan jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Dia dari klan Xiao. Ming mengulurkan tangannya dan mengarahkan sinar perak bercahaya ke Curisa, menutupi seluruh tubuhnya dengan selubung cahaya. Itu adalah kekuatan penyembuhan, dan luka berdarah Curisa berangsur-angsur berhenti. Ekspresi penderitaan di wajahnya memudar. Klan Xiao, dia dari klan Xiao. Hal itu membuat Curisa lengah ketika dia mendengar kata-kata Ming, karena dia sangat mengetahui klan Xiao. Klan itu telah tiba di Tanah Arcana 1000 tahun yang lalu dalam sebuah invasi, dan memperluas wilayahnya secara agresif. Klan Cahaya telah mengorbankan hampir setengah dari seluruh klan mereka untuk melawan klan Xiao. Setiap anggota klan Xiao dilahirkan dengan kemampuan bertarung. Dia mengira klan Xiao sudah lama punah. Namun ia tidak menyangka bahwa beberapa dari mereka telah lolos ke dunia ini dan terus berkembang. Ming menatap Xiao Luo, lalu dia berkata, mata berwarna merah darah, kekuatan ledakan yang luar biasa, dan nama belakangnya adalah Xiao. Itu tidak mungkin salah. Dia pastinya dari klan Xiao. Meneguk, Curisa menelan ludahnya dengan susah payah. Mereka masih hidup. Raja, klan Xiao adalah musuh klan kita, katanya sambil menoleh ke arah Xiao Luo, dan melanjutkan, sepertinya dia baru saja mulai mengeksploitasi kekuatan darah klan Xiao. Masih banyak ruang untuk kemampuannya berkembang. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi dari sini hidup-hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman serius bagi kita di masa depan. Ming tidak menjawab. Dia sedang memikirkan sesuatu. Curisa tiba-tiba teringat sesuatu yang buruk, dan tubuhnya gemetar. Dia berkata, mungkinkah dia adalah Raja Iblis yang pada akhirnya akan menghancurkan dunia, seperti yang diramalkan oleh nenek penyihir. Saat Ming mendengar itu, ekspresinya pun berubah. Dia juga memikirkan kemungkinan itu. Nenek penyihir adalah nabi klan cahaya. Dia tahu segalanya tentang dunia, baik 500 tahun yang lalu atau di masa depan. Suatu hari, dia meramalkan kehancuran Arcana Land, dan jutaan nyawa akan binasa. Dalam ramalannya, dia melihat bahwa seorang pria yang diselimuti oleh kabut hitamlah yang akan menyebabkan kehancuran. Saat itulah dia meminta mereka untuk mencari dan membawa pulang yang mulia untuk menghadapi bencana yang akan datang. Jika Raja Iblis yang dilihat nenek penyihir dalam ramalannya dan pria dari klan Xiao ini adalah orang yang sama, maka pilihan paling bijak adalah membunuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Xiao Luo adalah orang yang dimaksud. Jika ternyata Xiao Luo bukanlah Raja Iblis, itu berarti dia membunuh orang yang tidak bersalah. Ming tercengang, tapi dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan membunuh pria dari klan Xiao ini. Dia lebih suka menyalahkan orang yang tidak bersalah daripada membiarkan Raja Iblis pergi ke Arcana Land. Orang-orang dari klan Cahaya, jangan berpikir bahwa kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tak satu pun dari kalian akan melakukannya. Xiao Luo meraung keras sambil menginjak kaki kanannya ke tanah. Sebuah batu besar seberat 2 ton muncul dari tanah, lalu Xiao Luo memutar tubuhnya dan menendang batu itu. Ledakan, bang! Dengan tendangan yang sangat kuat, Xiao Luo mengirimkan batu yang melonjak langsung ke arah Ming. Itu mengeluarkan suara melengking keras seolah-olah sebuah meteorit meluncur melewati bumi. Ming hanya menunjuk batu itu dengan jari telunjuknya, dan batu terbang itu tiba-tiba berhenti di udara. Detik berikutnya, seluruh batu itu meledak dan hancur menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Para petugas polisi yang mengamati dari jauh ternganga, karena pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat terlalu mengejutkan. Hahaha, gemuruh tawa bergema di seluruh taman, dan Xiao Luo muncul dari awan debu. Neter claw miliknya melayang di udara dan mengarah langsung ke leher Ming. Ming tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia langsung menusuk telapak tangan Xiao Luo dengan pedang di tangannya seperti jarum tajam.
Sui, S, plus. Pedang itu menembus jauh ke lengan kanan Xiao Luo, bahkan memotong tulangnya, dan darah muncrat deras. Arg, Xiao Lu mengerang kesakitan saat dia langsung mengubah tangan kanannya menjadi cakar elang, dan jari-jarinya yang seperti belati merobek bahu kanan Ming dengan kekuatan yang luar biasa. Xiao Luo mengabaikan rasa sakit di lengan kanannya dan memukul Ming bahkan dengan risiko melukai dirinya sendiri lebih jauh. Ming sedikit mengernyit dan mengangkat pedangnya. Dia menarik pedang dari lengan kanan Xiao Luo, mengiris tulang dan daging. Memerciki, lebih banyak darah muncrat saat Xiao Luo merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Serangannya gagal, dia mundur dengan lengan kanannya yang rusak. Itu berlumuran darah dengan potongan daging tergantung longgar di sekitar tulang yang terbuka. Rasa sakit luar biasa di lengan kanan Xiao Luo sungguh tak tertahankan. Itu membuatnya mengeluarkan erangan menyakitkan tak terkendali. Namun, kemampuan permajaannya yang cepat segera muncul dan seluruh lengan kanannya dengan cepat pulih. Tulang dan daging sepenuhnya beregenerasi ke keadaan semula dalam beberapa saat. Mati, banyak dari kamu, kalian semua, mati. Xiao Luo tertawa muram seperti setan. Dia mengulurkan tangannya ke arah pedang Curisa. Dan seperti magnet, dia menarik pedang ke arahnya. Pedang itu berputar-putar sebelum terbang ke tangan Xiao Luo dari jauh. Xiao Luo memegang pedang dan menyalurkan kekuatan batinnya ke dalamnya, menciptakan bila aura gelap yang memanjang dari ujung pedang. Dia menebas pedang auranya, dan retakan besar muncul di tanah. Dia baru saja menghasilkan pedang aura hanya dengan satu gesekan sederhana. Pria ini adalah... Curisa hanya bisa terkagum-kagum melihat kekuatan superior Xiao Luo. Yang membuatnya ngeri, kemampuan bertarung Xiao Luo telah melebihi ekspektasinya dan meningkat secara menakjubkan dalam pertarungan itu. Dia bahkan telah mencapai level di mana dia bisa menghasilkan pedang aura dengan mudah. Hal itu juga mengejutkan King Kong, karena Xiao Luo sekarang menyerupai iblis yang dilepaskan dari dasar neraka. Dia luar biasa kuat dan mengintimidasi. Membunuh, Xiao Luo meraung sambil menyerang dan mulai memutar pedang aura di tangannya. Tubuhnya berputar seperti gasing, dan tiba-tiba dia berubah menjadi angin puyuh pedang. Dia berteriak histeris sambil berlari ke arah Ming dengan tegas, memaksanya mundur. Meski Ming mundur, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia telah memblokir setiap tebasan dari Xiao Luo dan menghadapinya secara langsung. Dentang, dentang, mereka bersilang pedang beberapa lusin kali dalam beberapa tarikan napas. Percikan dari pedang berterbangan saat kedua pria itu bergerak dengan kecepatan yang membutakan. Dalam pertempuran sengit ini, hampir mustahil untuk melihat apa yang terjadi di antara mereka. Bentrokan pedang menghasilkan ledakan energi yang tak terhentikan yang mengalir ke seluruh taman lahan basah. Rasanya seperti badai menimpa mereka, dan pertempuran sengit menghancurkan seluruh tanah. Curisa menggantikan Ming dan menjaga Suli. Dia bisa melihat bahwa Xiao Luo hampir setara dengan Ming dalam pertarungan, dan dia tidak bisa menggambarkan keterkejutan dan ketakutan di hatinya dengan kata-kata. Ming adalah Raja Klan Cahaya, anggota klan terkuat, dan nomor 2 setelah Yang Mulia yang akan kembali ke rumah. Namun, seseorang sekuat Ming masih belum bisa mengalahkan Xiao Luo. Sungguh tidak terbayangkan. Para petugas polisi yang mengamati dari jauh semuanya menjadi pucat, dan mereka gemetar ketakutan. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah mengira makhluk mengerikan seperti itu ada di dunia mereka. Pertarungan sengit antara Ming dan Xiao Luo telah mencapai puncaknya. Ming tampak terkesima, tapi sepertinya dia masih mempunyai keuntungan. Bang, 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 dia mengirim Xiao Luo terbang kembali, tergelincir di tanah seperti mobil yang lepas kendali, dan menyebabkan badai pasir kecil di sepanjang jalan. Setelah Xiao Luo mendapatkan kembali keseimbangannya, dia segera meraung marah dan mulai menyerang Ming lagi. Niat membunuhnya mempengaruhi pedang aura panjang di tangannya, dan itu beresonansi dengan cincin haus darah. Dentang, setelah bersilangan pedang beberapa kali, Ming mengirim Xiao Luo terbang kembali. Xiao Luo menenangkan dirinya dan terus menyerang Ming dengan gigi sekali lagi. Xiao Luo sedang gila-gilaan. Ming telah memukul mundur Xiao Luo berkali-kali. Namun setiap kali dia bangkit kembali dan tanpa henti menyerang Ming. Dia terus menyerang tidak peduli berapa kali Ming mengalahkannya. Setiap kali Xiao Luo bertarung, dia akan mengalami luka tambahan di tubuhnya. Setelah beberapa kali pertarungan, ada banyak luka di tubuhnya yang berlumuran darah. Meski terlihat kehabisan akal, aura haus darah yang mengalir di nadinya semakin kuat. Apakah petarung dari klan Xiao sekuat ini? Curisa merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Orang lain yang menderita luka-luka itu pasti sudah lama pingsan. Tidak ada yang bisa melanjutkan pertarungan yang menghukum seperti itu. Orang-orang di klan Xiao tampak tidak manusiawi. Kegigihan dan daya tahan mereka menentang semua logika dan akal sehat. Xiao Luo, kamu sudah berbuat cukup, berhenti berkelahi. Keganasan pertarungan dan hukuman yang dialami Xiao Luo membuat Suli hancur. Setiap kali Xiao Luo menerima tebasan, itu seperti tebasan di hatinya. Dia menangis karena pria yang berlumuran darah itu adalah suaminya. Dia adalah pria yang dicintainya. Dia belum pernah merasakan kesedihan karena patah hati sebelumnya. Dia akhirnya merasakannya sekarang. Membunuh, Xiao Luo, berlumuran darah, berteriak dan menyerang Ming lagi. Ming menatapnya dengan mengejek dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri kekejian ini. Ketika dia selesai berbicara, dia meniru menjadi 10 sosok dan mengepung Xiao Luo saat dia menyerbu masuk. Ke-10 sosok itu identik, dan tidak mungkin untuk membedakan mana yang merupakan Ming yang asli. Xiao Luo berhenti sejenak, ke-10 bentuk Ming menyerang secara bersamaan. Slash, plus. 10 pedang menembus tubuh Xiao Luo, 2 pedang menjepit kakinya, 2 menusuk telapak tangannya, 2 memotong lengannya, 2 menusuk pahanya, 1 di punggung, dan 1 lagi tepat di dada. Xiao Luo tampak seperti landak berdarah. Tidak, Suli kehilangan kendali dan berteriak putus asa. King Kong membelalakan matanya dan menatap Xiao Luo dengan ngeri. Para petugas polisi yang mengamati dari jauh terus gemetar ketakutan. Beberapa dari mereka mengompol dan yang lainnya terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, 10 bentuk Ming menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah orang yang menikam dada Xiao Luo. Gemuruh, terdengar suara guntur saat awan gelap terbentuk di langit Siahai. Kemudian mengalir saat gemuruh guntur bergemuruh. Bukan gerimis atau hujan deras, melainkan hujan terus-menerus yang membasahi seluruh kota. Dentang, pedang itu jatuh dari tangan Xiao Luo saat warna merah darah di matanya memudar, kembali ke warna hitam dan putih normal. Tapi rambutnya tetap putih. Ark, Ming mencabut pedangnya dari dada Xiao Luo, dan dia langsung pingsan. Darah yang muncrat dari tubuhnya segera bercampur dengan hujan dan mewarnai area di sekitarnya menjadi merah. Ming melirik ke arahnya saat dia menyarungkan pedangnya. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Xiao Luo terbaring di sana. Rain bahkan tidak bisa menyentuhnya, apalagi membasahinya. Setelah mengambil beberapa langkah, Ming berhenti karena dia merasakan Xiao Luo belum mati. Dia mendengar suara di belakangnya, dan ketika dia berbalik, apa yang dilihatnya mengejutkannya.
Wajahnya yang berbatu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat Xiao Luo berjuang untuk bangun. Meski berlumuran darah dan terluka parah, Xiao Luo masih berusaha bangkit dan melawan. Apakah dia masih manusia? Dia bahkan tidak akan mati setelah serangan itu. Curisa terkejut sekaligus takut saat dia melihat pedang Ming telah menusuk hati Xiao Luo secara mematikan. Setiap anggota klan Xiao harus mati karenanya. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Monster, orang itu adalah monster. Mengerikan, terlalu menakutkan. Siapa bilang tidak ada Tuhan atau iblis di dunia ini? Orang-orang ini adalah dewa dan iblis. Adegan itu membuat kaget para petugas polisi yang mengawasi dari jauh. Mereka begitu ketakutan sehingga tidak mungkin bergerak satu inci pun. Retakan, pencahayaan menyambar dari langit, dan seberkas cahaya perak menyilaukan menerangi seluruh taman lahan basah. Di bawah penerangannya, Xiao Luo bangun dengan susah payah. Anggota tubuhnya gemetar dan darah mengalir deras, wajahnya pucat dan dia tidak bisa berdiri tegak, namun, dia masih berdiri dengan menantang. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga dan memandang Ming seperti seorang prajurit yang tidak takut mati. Seperti seorang pejuang yang rekan-rekannya telah gugur dalam pertempuran, dengan berani menghadapi musuh-musuhnya sendirian, membunyikan klakson perang, mencabut pistolnya, dan berteriak sambil menyerbu ke arah mereka, bunuh. Hujan terus turun, dan air hujan yang turun membasuh dedaunan pepohonan sebelum menetes untuk menyuburkan tanah di bawahnya. Alam minum sepuasnya. Suli berdiri menatap kosong ke arah hujan. Pakaiannya yang basah menempel di tubuhnya, dan rambutnya berantakan dengan beberapa helai rambut basah menempel di pipinya. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan hujan. Hatinya sakit saat dia menatap tanpa daya ke arah Xiao Luo, yang hampir tidak bisa berdiri. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dalam diam. Mata King Kong juga memerah. Xiao Luo telah disayat parah di sekujur tubuhnya dan dia berlumuran darah. Bagaikan seorang pahlawan yang telah mencapai ujung jalan, perasaan sedih menguasai dirinya. Yang mulia, bunuh dia sekarang. Curisa mendesak Ming dengan cemas. Xiao Luo membuatnya takut dan menjadi mimpi buruknya yang terburuk. Curisa ingin Xiao Luo dihancurkan, karena dia tidak ingin ada rasa takut. Ming memandang Xiao Luo tanpa emosi. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung berteleportasi ke tempat Xiao Luo berdiri. Kenapa kamu berdiri? Tidak bisakah kamu berbaring saja? Suaranya sedingin es. Ming bermaksud pergi jika Xiao Luo tidak berdiri. Bahkan jika Xiao Luo adalah musuh bebuyutan yang ditakuti seperti yang diprediksikan nenek penyihir, dia akan tetap membiarkannya pergi. Tapi Xiao Luo dengan keras kepala berdiri dan menantang otoritas rajanya. Bahkan jika dia ingin bersikap lunak pada Xiao Luo, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Kesadaran Xiao Luo sudah pulih sepenuhnya sekarang. Dia menatap tanpa rasa takut pada pria berjubah putih di depannya. Setelah batuk beberapa suap darah, dia berkata, kenapa tidak bisakah kamu yang berbaring? Apakah maksudmu aku harus berbaring? Ming sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu masih bisa bertarung? Saya rasa saya bisa. Xiao Luo mengucapkan kata-kata terakhir dengan suara menggelegar. Dia tidak bisa lagi menggerakkan tangan dan kakinya, jadi dia menggunakan kepalanya untuk menghantam Ming dengan kejam. Namun, tubuh Ming seluruhnya bermandikan cahaya perak, dan dia tidak terluka oleh serangan Xiao Luo. Di sisi lain, Xiao Luo menderita akibat tabrakan itu, dan darah mengucur dari luka di dahinya. Dia terhuyung mundur dengan gemetar sebelum kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah yang basah kuyup. Kelelahan dan rasa sakit sangat melemahkan Xiao Luo. Dia terbaring tak bergerak di tanah, tidak mampu melawan atau bergerak untuk beberapa saat. Kamu memang sangat kuat. Sayangnya, musuh yang kamu hadapi adalah aku. Ming berjalan menyeberang dan berdiri di dekat Xiao Luo. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, saya lebih kuat dari Anda, namun Anda tidak tahu cara mundur, jadi Anda akan mati hari ini. Klan cahaya kami dan klan Xiao Anda telah menjadi musuh selama 1000 tahun. Seharusnya aku memaksamu untuk mengungkapkan keberadaan orang lain dari klan Xiao, tapi aku tidak bermaksud melakukan itu. Orang yang ingin kubunuh hari ini hanyalah kamu. Xiao Luo tertawa dingin dan berkata, kalau begitu, haruskah aku tetap berterima kasih? Ming tidak menanggapi ucapan itu. Sebaliknya, dia perlahan mencabut pedangnya dari sarungnya sekali lagi dan mengarahkan kekuatannya ke ujung pedang. Dia bermaksud menusukkan pedang itu ke kepala Xiao Luo, menembus celah di antara alisnya. Berhenti, Suli berteriak sedih, dan tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Energi seperti dewa terpancar dari tubuhnya dan menyebar ke sekelilingnya. Curisa dan King Kong menatap tak percaya. Bahkan petugas polisi yang mengawasi dari jauh pun tercengang. Cahaya keperakan menyelimuti seluruh tubuhnya, dan matanya berubah ungu. Mereka mempesona dan cantik, membuatnya tampak seperti dewi yang disembat di surga. Yang mulia. Curisa tergagap karena terkejut, karena dia bingung. Sepengetahuannya, Yang Mulia belum memulihkan ingatannya, dan oleh karena itu, tidak dapat menggunakan Sein energinya. Jadi, aura apa yang membuatnya tanpa sadar membungkuk padanya saat beribadah? Mungkinkah membangkitkan Sein energi tanpa mendapatkan kembali ingatannya? Ming berhenti dan berbalik untuk melihat Suli. Tapi pupil ungu dan cahaya keperakan muncul dengan cepat, dan Suli kembali ke keadaan normalnya sekali lagi. Tapi sekarang, pengekangan pada tubuhnya telah rusak, dan dia bebas bergerak. Dia dengan cemas bergegas menuju Xiao Luo, tetapi karena tergesa-gesa, dia tersandung dan jatuh ke tanah yang basah kuyup oleh hujan dengan cipratan besar. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan bangkit, lalu terus berlari menuju Xiao Luo. Dia berlutut di sampingnya, membungkuk, dan mengangkat Xiao Luo ke dalam pelukannya. Sikap Suli yang biasanya menyendiri tidak terlihat jelas, dan sebagai gantinya adalah seorang wanita yang hangat dan penuh kasih sayang, memeluk pria yang dipujanya, putus asa dan menangis sepenuh hati. Bahkan surga pun akan merasa kasihan padanya. Hati Xiao Luo sakit saat melihatnya menangis. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dengan susah payah untuk menghapus air matanya. Namun dia menyadari tangannya penuh darah. Bahkan hujan pun tidak mampu membasuh darah sepenuhnya. Dia takut mengotori wajahnya, dan dia menahan tangannya dengan ragu sebelum akhirnya menurunkannya. Dia tersenyum dan mencoba menghiburnya. Sayang, jangan menangis. Kamu tidak akan terlihat baik jika menangis. Aku baik-baik saja, terangnya. Penampilanku bukan urusanmu. Hiks. Suli menegurnya, lalu menangis semakin keras. Dia awalnya menangis terseduh-seduh, tapi sekarang, dia menangis. Xiao Luo terkejut, lalu dia tersenyum dan menatapnya dengan penuh kasih. King Kong menyeka air matanya. Bahkan dia, seorang yang kasar dan tidak peka, tidak tahan menyaksikan adegan yang begitu menyentuh. Yang mulia, mohon minggir. Suara dingin Ming terdengar di udara. Namun, itu bukanlah perintah melainkan permintaan. Dengan lembut menurunkan Xiao Luo, Suli berdiri dan menatap Ming dengan kebencian. Dia berkata, Anda terus mengatakan bahwa saya adalah Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu aku perintahkan kamu melepaskan dia.
Ming menatapnya dengan mantap selama beberapa saat, lalu dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, aku menyesal kami tidak bisa menuruti keinginanmu. Plus, kamu akan melanggar perintahku. Su Li mendesis. Maka kamu hanya akan membawa mayatku kembali. Jika dia mati, aku akan mati dengan tanganku sendiri. Anda tidak bisa mengawasi saya 24 jam sehari, dan saya bisa bunuh diri kapanpun saya mau. Saya sarankan Anda mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Mendengar itu, Ming berpikir keras. Yang mulia, kami tidak bisa membiarkan bocah itu pergi. Dia adalah Raja Iblis hebat yang diramalkan nenek penyihir, dan ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyingkirkannya. Curisa cepat berkata, dia takut Ming akan melepaskan Xiao Luo. Dengan Xiao Luo hidup, mimpi buruknya tidak akan berakhir. Diam, Su Li berteriak padanya dengan tegas. Setelah saya mengembalikan nama yang mulia, Anda akan menjadi orang pertama yang saya bunuh. Aku akan mengupas kulitmu, mencabut uratmu, dan membakarmu hidup-hidup dengan api. Meneguk, Curisa menggigil, dan dia merasakan keringat dingin keluar. Meskipun Su Li tidak mungkin melakukan itu setelah ingatannya kembali, dia tetap akan menghukumnya. Jelas sekali yang mulia sangat peduli pada keluarga Xiao. Setelah Su Li menegur Curisa, dia berbalik dan menatap Ming dengan dingin. Sudahkah kamu mempertimbangkannya? Ming tidak berkata apa-apa. Dia membungkuk sedikit padanya dan mengangguk memberi salam sebelum dia berbalik untuk pergi. Dia menyarungkan pedang panjangnya dan melepaskan Xiao Luo. Su Li merasakan seluruh kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Dia dengan berani bernegosiasi dengan dua pria dari klan cahaya. Dia lega karena mereka akhirnya setuju. Dia merasa seperti baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia kelelahan, tetapi hasilnya sepadan dengan usahanya. Dia membungkuk dan mencium lembut bibir Xiao Luo. Kemudian, dia berbisik di telinganya, jalani hidupmu dengan baik dan jaga Su Xiaobei dengan baik. Kecuali Anda memiliki cukup kekuatan, jangan mencari saya. Berjanjilah padaku, oke? Xiao Luo menggelengkan kepalanya saat air mata mengalir di matanya. Sayang, apakah kamu lupa? Kamu berjanji padaku kamu akan pergi berbulan madu bersamaku, katanya. Perjalanan bulan madu, itulah tepatnya yang mereka rencanakan. Jika bukan karena apa yang terjadi malam ini, mereka akan menuju Maladewa untuk berbulan madu setelah mengunjungi orang tua Xiao Luo di kampung halamannya. Namun, semua rencana indah mereka kini sia-sia. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, Su Li tidak bisa menahan tangisnya dengan sedih. Sudah waktunya untuk pergi. Su Li mendengar suara sedingin es Ming terdengar di tengah hujan lebat. Tubuh Su Li gemetar saat mendengar kata-kata Ming. Dia memeluknya dan berkata, dengar, Xiao Luo, jangan berani-berani mati, kamu harus pulih. Ketika dia selesai berbicara, dia menyeka air mata dari wajahnya dan kembali ke sikapnya yang biasa. Ming menghunuskan pedangnya lagi dan menebas langit secara vertikal, menciptakan retakan hitam pekat yang membuka jalan menuju kehampaan. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk membuka celah itu lebih jauh. Sepertinya dia sedang membuka tirai. Hal ini mengejutkan King Kong dan petugas polisi yang mengawasi dari jauh. Bagaimana dia bisa merobek sebuah bagian ke dalam kehampaan? Sihir macam apa yang dia gunakan? Sepertinya mereka akan melewati celah itu. Mungkinkah ada dimensi yang dapat menopang kehidupan manusia di balik celah tersebut? Yang mulia, silakan ikuti saya. Curisa telah menyarungkan pedangnya dan memimpin jalan. Dia sangat hormat karena dia ingin mengurangi permusuhannya terhadapnya dan menunjukkan kesan yang lebih baik tentang dirinya. Dia melangkah ke celah yang gelap gulita. Su Li berbalik untuk melihat Xiao Luo untuk terakhir kalinya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dia menutup matanya karena dia tidak tahan melihatnya dalam keadaan seperti itu. Kemudian dia berbalik untuk melangkah ke sisi lain dari celah itu. Tidak, Xiao Luo putus asa ketika dia menyadari betapa dia sangat mencintai Su Li. Membawa dia pergi berarti mengambil dunia darinya. Dia menatap Ming dengan mata merahnya, mengertakkan gigi, dan berkata, suatu hari, aku akan datang ke negeri klan cahaya dan mengambil setiap nyawa klan cahaya, kalian semua. Dia meraung seperti binatang buas, dan niat membunuhnya meningkat, mengamuk seperti tornado. Ming memandangnya dengan tenang dan menjawab, saya akan menunggu. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju celah kehampaan. Mengetahui dia telah kehilangan Su Li, Xiao Luo memuntahkan lebih banyak darah dan akhirnya pingsan. Oh, tidak, kita terlambat. Tiba-tiba, sebuah suara tua berbicara dan menghela nafas, tidak ada yang bisa mengetahui dari mana suara itu berasal. Sepertinya suara itu datang dari seluruh penjuru taman. Detik berikutnya, seorang lelaki tua lincah terbang dari jarak beberapa puluh meter. Dia menggenggam kedua tangannya di belakang punggung dan hujan sepertinya tidak menyentuhnya. Ada medan kekuatan tak terlihat yang melindunginya dari hujan saat dia bergerak dengan anggun menuju Xiao Luo. Jika Xiao Luo sadar, dia akan mengenali bahwa lelaki tua itu adalah penjaga kuil, Xiao Kuanren. Dialah yang menyiapkan air suci di altar Seekong. Xiao Kuanren melihat luka parah pada Xiao Luo dan mengerutkan kening dalam-dalam. Xiao Luoku yang malang, katanya. Kemudian dia menatap Ming dengan tajam dan menggeram, Raja Pedang, kamu juga seseorang yang telah hidup beberapa abad. Mengapa Anda menindas anak kecil? Jika kamu mampu, datanglah padaku. Hidup selama beberapa abad. Pria berjubah putih itu telah hidup selama beberapa abad. King Kong membelalakan matanya karena dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Anda tahu saya, Ming bertanya dengan heran sambil menatap Xiao Kuanren. Tentu saja, saat aku masih kecil 100 tahun yang lalu, aku pernah melihatmu di negeri Arcana, jawab Xiao Kuanren. Ming menjawab dengan tenang, oh, apakah begitu? Kalau begitu, kamu tidak akan menua dengan baik. Ini baru 100 tahun berlalu dan tubuhmu telah membusuk hingga kondisi yang menyedihkan. Membuat pernyataan itu, Ming merasa superior karena dia menjaga penampilan awet mudanya, tidak seperti Xiao Kuanren yang tampak tua dan keriput. Itu adalah fitur unik dari klan cahaya, yang membuatnya sangat bangga. Bagaimana orang seperti kita bisa dibandingkan dengan orang-orang klan cahaya? Kami tidak akan meninggalkan tanah Arcana jika kami seperti Anda, kata Xiao Kuanren. Ming tidak menjawabnya, dia hanya menatap Xiao Kuanren dengan tenang. Ini tentu saja merupakan malam yang penuh peristiwa. Bolehkah saya ikut bersenang-senang? Hahaha. Suara tua lainnya muncul entah dari mana. Itu adalah suara surgawi yang datang dari atas yang memenuhi langit dan bumi. Itu adalah suara memerintah yang memancarkan otoritas tertinggi. Seorang lelaki tua kurus dengan firasat turun dari langit malam. Penjaga dunia ini, kamu akhirnya sampai di sini, kata Ming, merasa sedikit khawatir. Tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Orang tua ini mengejutkan King Kong, karena dia tidak lain adalah orang tua yang terkadang membersihkan kantin di markas NSA. Dia adalah pria yang bahkan kedua pemimpinnya tidak berani macam-macam.
Xiao Qianren melihat lelaki tua itu dan dengan hormat membungkuk padanya. Dia menyapa, Tuan Panjang. Dia tidak mengetahui nama lelaki tua itu tetapi hanya mengetahui bahwa nama belakangnya adalah Long. Dia tidak yakin berapa umur Master Long. Yang dia tahu hanyalah ketika pemimpin klan Xiao membawa anggota klan ke dunia ini dari Tanah Arcana, dia sudah ada di sana. Kamu tidak harus bersikap sopan. Orang tua itu mengangkat tangannya, lalu menatap Ming dengan matanya yang suram. Jika aku tidak salah, kamu adalah salah satu dari 4 Raja Klan Cahaya, Raja Pedang. Apakah Anda akan membatalkan perjanjian kita? Beraninya kamu membuat masalah seperti itu selama pengawasanku. Saya datang hanya untuk menjemput Yang Mulia Klan Cahaya, jawab Ming dengan tenang. Saya tidak peduli dengan alasan Anda, bahwa kamu telah melangkah ke dunia ini telah mengkhianati perjanjian yang kita miliki dengan Klan Cahaya. Itu dia, kamu bisa pergi hanya setelah mengalahkanku. Jika tidak, Ting Dewalah di sini selamanya bersamanya. Orang tua itu mengubah sifat pendiamnya menjadi kepribadian yang lebih kuat. Dia siap bertarung. Ming menatapnya dengan tenang dan berkata, terserah kamu. Plus. Baik, ayo. Lelaki tua itu tampak sangat tegas dan serius. Sebelum dia selesai berbicara, duel keduanya pun berlangsung. Orang tua itu memancarkan aura yang kuat, dan kekuatannya yang luar biasa mengirimkan gelombang energi ke seluruh taman lahan basah. Pada saat itu, tubuhnya tampak seperti raksasa perkasa yang mencapai langit. Dia mempunyai kehadiran yang menakjubkan. Menghadapi dia, Ming tampak halus saat ruang antara dua lawan berubah menjadi badai energi yang mengamuk, menyebabkan guntur bergemuruh di langit. Tiba-tiba, mereka berdua melayang dan melayang menembus langit yang gelap gulita. Kedua pria itu telah naik ribuan meter ke langit, tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Kilatan petir dan petir yang tak henti-hentinya memenuhi langit malam. Lalu hujan reda sebentar, lalu kembali mengguyur sebentar-sebentar. Akan terjadi hujan deras sesaat, kemudian berhenti sebentar, sebelum kembali turun deras. Setiap kali hujan reda, akan terdengar suara ledakan yang menggelegar di langit di atas. Para petugas polisi tercengang dan hanya bisa menonton dalam keadaan pingsan. King Kong tercengang dan pemahamannya tentang dunia berubah total saat dia menyaksikan pertempuran tersebut. Malam itu, orang-orang di kota Xiahai merasakan perbedaan dalam badai petir tersebut. Gemuruh guntur anehnya tidak biasa, dan meskipun bergemuruh seperti guntur, entah bagaimana terdengar aneh. Bahkan kilatan petir pun terlihat agak aneh. Langit berguncang dengan jelas karena aktivitas tak dikenal jauh di atas mereka, tapi tidak ada yang tahu apa itu. Xiao Luo mengalami kesedihan dan meskipun memiliki kemampuan penyembuhan sistem dan bantuan peralatan medis canggih, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. 3 hari berlalu sebelum dia akhirnya bangun. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur raksasa yang sangat nyaman. Dekorasi interior ruangan itu mewah dan elegan. Sejak saat itu dia sadar kembali, ingatan tentang penculikan Suli terlintas di benaknya dan itu merobek jiwanya. Dia melompat seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk, terengah-engah saat dia berkeringat dingin. Tan, Xiao Luo, sebuah suara lembut memanggil dari sampingnya. Xiao Luo berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Ji Xing. Dia sedang beristirahat di tepi tempat tidur dan tampak agak lelah dan kuyuh. Dia telah merawatnya selama dia tidak sadarkan diri. Dia kemungkinan besar berada di sisinya sejak mereka menyelamatkannya. Dia mencoba menenangkan diri sambil bergumam, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? 3 hari, jawab Ji Xing lembut. Xiao Luo tersenyum sedih dan berkata, sudah 3 hari. Dia ingin segera menuju ke negeri Arcana untuk menyelamatkan Suli. Saat dia memendam pemikiran ini, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tapi selain Suli, dia juga memikirkan orang lain, dan dia bertanya, Fu Yiren, apakah dia sudah mati? Ji Xing tidak langsung menjawabnya tapi menundukkan kepalanya dengan sedih dan menjawab dengan suara lembut, dia belum mati tapi kondisinya tidak baik. Xiao Luo menutup matanya dengan berat hati. Dia merasa sangat lelah. Jika Ji Xing mengatakan bahwa kondisi Fu Yiren tidak terlalu baik, mungkin itu berarti kondisinya serius. Hal itu semakin meningkatkan kebenciannya terhadap klan cahaya. Xing, aku perlu menyendiri sebentar, kata Xiao Luo. Oke. Ji Xing terlihat sedikit khawatir karena dia ingin menjaga Xiao Luo. Namun dia sadar dia tidak tahu bagaimana melakukan itu. Xing, seru Xiao Luo sambil berjalan menuju pintu. Ji Xing berhenti dan berbalik. Terima kasih telah menjagaku, kata Xiao Luo sambil tersenyum padanya. Ekspresi sedih di wajah Ji Xing langsung menghilang, dan dia membalasnya dengan senyuman manis. Jangan menyebutkan itu, aku rela ingin menjagamu. Xiao Luo mengangguk untuk mengakui niat baiknya. Setelah Ji Xing pergi, Xiao Luo melepas gaun pasiennya dan masuk ke kamar mandi untuk mandi. Luka-lukanya kini telah sembuh dengan baik dan tidak ada satupun bekas luka di tubuhnya. Sudah 3 hari sejak dia terakhir bercukur. Dia melihat ke cermin dan wajahnya dipenuhi janggut, dia tampak putus asa dan lelah, dan tentu saja perlu bercukur dengan baik. Ada alat cukur di wastafel kamar kecil. Dia segera mengambilnya dan mencukur dirinya sendiri dengan air. Kemudian, Gu Zhangguo dan Dong Fang Suoyu memasuki ruangan untuk memeriksanya. King Kong menemani mereka masuk. Mereka menanyakan kabar Xiao Luo dan mengajukan banyak pertanyaan, tapi Xiao Luo sama sekali tidak berminat untuk menjawabnya. Ketika mereka pergi, baik Xiao Qianren dan lelaki tua bermarga Long masuk ke kamar. Kemunculan mereka yang tiba-tiba mengejutkan Xiao Luo karena dia tidak menyangka akan bertemu Xiao Qianren, tetua desa Luo. Xiao Luo paling tidak menyangka dia akan menemuinya di sana. Xiao Qianren sepertinya cukup kenal dengan lelaki tua misterius dari NSA itu. Tampaknya mereka cukup dekat. Kakek tua, sepertinya kamu telah mempelajari segalanya. Tolong beritahu saya tentang klan Xiao, permintaan Xiao Luo. Dia sangat penasaran dengan asal-muasal keluarganya. Xiao Qianren mengangguk sambil mendengus dan memberitahu Xiao Luo semua yang dia ketahui tentang klan Xiao. Xiao Luo, klan Xiao berasal dari dunia luar. Kita menginjakan kaki di dunia ini 1000 tahun yang lalu. Kami pernah mencoba menyerang Tanah Arcana karena lingkungan hidup yang kondusif, tapi klan cahaya mengalahkan kami. Jadi kami mundur dari Tanah Arcana dan tinggal di desa Luo. Seekong kami adalah salah satu anggota paling awal dari klan Xiao. Dan dia tinggal di desa Luo sejak klan kami tiba. Setelah bereproduksi selama beberapa generasi, keluarga Xiao kami adalah hasilnya, karena nenek moyang kami akhirnya menyegel kekuatan dalam garis keturunan kami. Hanya 3 orang yang telah membangkitkan kekuatan turun-temurun tersebut selama 1000 tahun sejarah kita. Salah satunya adalah ayah saya, yang lainnya adalah saya. Terakhir, orang ketiga adalah Anda. Dari dunia luar, diserbu, mencari, kekuatan garis keturunan yang terbangun. Semua kata-kata itu membuat Xiao Luo bingung. Apakah maksudnya klan Xiao bukan penduduk asli bumi? Mereka datang dari dunia luar.
Xiao Luo mengajukan pertanyaan yang paling membingungkannya. Apa yang kamu maksud dengan dunia luar? Yah, itu artinya kita berasal dari luar planet ini. Xiao Kuanren menghela nafas pelan dan melanjutkan, saya hanya diberitahu tentang hal ini oleh para leluhur. Jadi, saya tidak tahu seberapa benar klaim ini. Tentu saja itu benar. Orang tua bermarga Long menjawab, saya berurusan dengan generasi pertama klan Xiao. Akulah yang memberi tahu mereka tentang keberadaan tanah rahasia yang memiliki lingkungan hidup yang jauh lebih baik. Itulah yang mendorong mereka untuk menyerang tanah Arcana. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Xiao Kuanren juga kehilangan kata-kata. Jangan menatapku seperti itu. Itu karena kemampuan bawaan klan Xiao untuk bertarung. Anda menjadi lebih kuat berkali-kali lipat, terutama saat mata kami berubah menjadi merah darah karena marah. Sementara kami harus mengolah dan melatih diri kami dengan penuh ketekunan untuk mencapai keadaan itu, sementara Anda dilahirkan dengan kemampuan ini. Jadi, saya harus memikirkan skema untuk melindungi dunia ini. Kalau tidak, klanmu pasti sudah lama mengambil alih dunia kami, lanjut lelaki tua itu. Ia tidak merasa malu namun mengakuinya secara terbuka. Tuan, Anda tidak perlu menyesali hal itu. Klan Xiao harus berterima kasih atas perlindungan Anda. Kami tidak dapat tinggal di sini tanpa bantuan Anda. Kami sangat berterima kasih untuk itu, kata Xiao Kuanren. Merasa kasihan, orang tua itu tersenyum dan berkata, saya belum pernah merasakan hal itu. Untuk melindungi dunia ini, saya harus melakukan itu. Meskipun aku berbohong kepada klan Xiao untuk membawa mereka ke tanah Arcana, aku tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata. Xiao Kuanren juga kehilangan kata-kata. Baiklah, anak muda. Sebenarnya, setelah melihatmu pertama kali, aku mengunjungi desa Luo dan memastikan bahwa kamu adalah anggota klan Xiao. Saya tidak menyangka Anda bisa membangkitkan kekuatan dalam garis keturunan Anda. Anda perlahan-lahan tumbuh menjadi sekuat generasi pertama klan Xiao 1000 tahun yang lalu. Saya minta maaf atas apa yang terjadi 3 malam lalu. Aku setara dengan Raja Pedang dari klan Cahaya, tapi tidak bisa menyelamatkan istrimu untukmu. Sepertinya saya harus pensiun dan mencari penggantinya. Saya telah menunggu selama 1000 tahun, dan Anda akhirnya muncul, kata lelaki tua itu sambil menatap Xiao Luo. Dia tersenyum dan matanya dipenuhi gairah. Apa yang Anda maksud dengan itu, Tuan? Xiao Luo merasa tidak nyaman dengan hal ini. Saya sedang berbicara tentang Anda. Generasi pertama klan Xiao memang bersifat agresif dan suka berperang. Namun setelah 1000 tahun berasimilasi dengan lingkungan di sini, Anda telah beradaptasi dengan kondisi dunia ini. Saya merasa sangat yakin untuk menyerahkan tugas penting melindungi dunia kami di tangan Anda, jawab lelaki tua itu. Tuan, saya minta maaf. Saya tidak ingin menjadi penjaga dunia. Aku hanya ingin istriku kembali, kata Xiao Luo. Segera, Xiao Kuanren menatapnya dan berkata, Xiao Luo, Penatua Long telah menugaskanmu tugas penting ini karena dia mempercayaimu. Terima saja pekerjaan itu dan berhenti bicara omong kosong. Dia ingin memukul kepala Xiao Luo karena tidak menyadari bahwa orang terkuat di dunia telah mengakui dan menyayanginya. Kehormatan itu akan memuliakan nama keluarga mereka dan menenangkan nenek moyang mereka. Itu berarti keluarga Xiao akan naik ke puncak hierarki.